Suamiku berlagak menjadi ayah sambung pahlawan padahal diam-diam menyingkirkan anak dan ibuku demi menghidupi perawat simpanannya pakai uangku. Dia merasa menang telak, kini kubalas kelakuan busuknya jauh lebih kejam hingga mereka mengemis menjadi gelandangan. Namaku Kirana Maheswari, dan pada usia 35 tahun, aku adalah CEO sekaligus pewaris tunggal dari 9 jaringan perhotelan mewah bertaraf internasional yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Namaku tercetak tebal dalam daftar wanita paling berpengaruh di majalah bisnis, mengendalikan ribuan karyawan dan mengelola aset bernilai lebih dari 3 triliun rupiah. Di meja direksi, satu kedipan mataku bisa melahirkan atau menghancurkan sebuah perusahaan. Namun, jika kau melihatku sore ini, kau hanya akan melihat seorang istri yang rapuh, terisak lemah di atas sofa kulit Italia seharga ratusan juta, memainkan peran sebagai wanita tak berdaya di dalam kandang emas yang kubangun sendiri dengan keringat dan darahku. Di sampingku, duduklah Bima, pria yang kunikahi 3 tahun lalu. Di mata publik dan media, dia adalah lambang kesempurnaan maskulin. Tampan, berwibawa, penuh perhatian, dan seorang ayah sambung yang luar biasa sabar bagi putra remajaku, Raka. Tapi di balik topeng malaikatnya itu, Bima tak lebih dari sekadar simbol status yang memalukan. Sebuah investasi buruk yang terus-menerus menggerogoti kewarasanku. Ia adalah pria mediocre yang merasa insecure dengan kekuasaanku, bermanuver di balik selimut untuk menguasai hartaku karena ia sadar, tanpa diriku, ia hanyalah pria miskin dengan otak dangkal. Di ujung ruangan, duduk menikmati teh chamomile adalah Ibu Sukma, ibu mertuaku. Di komunitasnya, ia dikenal sebagai sosok agamis yang tutur katanya selalu dibalut ayat suci dan petuah moral. Ia sering mengadakan pengajian mewah, berlagak bagai nyonya besar dengan topeng sosialita yang sempurna. Namun, sifat aslinya murni gila harta. Matanya yang tamak selalu mengukur nilai setiap perabotan di rumah ini. Kalung berlian 500 juta rupiah yang melingkar di leher keriputnya dibeli menggunakan fasilitas auto debit dari kartu kredit tambahanku. Ia selalu menasihatiku agar tunduk pada Bima, padahal ia dan anak lelakinya itu hanyalah parasit yang murni numpang hidup pada kekayaanku. Sore ini, udara di ruang keluarga yang sangat luas ini terasa begitu pekat oleh kebohongan. Bima baru saja meletakkan sebuah map medis di atas meja kaca kristal di hadapanku. Wajahnya dipenuhi simpati yang dipalsukan dengan sangat sempurna. Kira, sayang, aku tahu ini sangat berat, ucap Bima dengan nada lembut yang memuakan, tangannya yang hangat menggenggam jemariku yang pura-pura bergetar. Tapi Dr. Hendra sudah mengonfirmasi. Demensia Ibu Ningrum semakin parah. Beliau mulai berhalusinasi dan bertindak agresif. Ingat kejadian kemarin saat ibu memecahkan vas bunga di dekat Raka? Ibu sudah membahayakan keselamatan putra kita. Kira. Aku menundukkan wajah, membiarkan air mata buaya menetes membasahi punggung tangan Bima. Tapi Mas, dia ibuku satu-satunya. Aku tidak bisa membuangnya begitu saja. Apa kata orang nanti? Isaku, memutar volume keputusasaan pada frekuensi tertinggi. Ibu Sukma meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting pelan. Sadar, nak Kira. Berbakti pada orang tua memang wajib, tapi keselamatan anak dan suamimu adalah prioritas utama seorang istri. Sahut Ibu Sukma, nada suaranya dibuat sebijak mungkin. Memasukkan ibumu ke panti jompo yang punya perawatan medis 24 jam bukanlah tindakan membuang. Itu ikhtiar. Jangan sampai Raka yang sedang masa pertumbuhan malah terganggu mentalnya, karena tinggal dengan nenek yang sudah gila. Biar Bima yang mengurus semua administrasinya. Bima ini suamimu, dia kepala keluarga yang paling tahu apa yang terbaik. Aku mengangguk lemah. Seolah-olah otakku telah tercuci bersih oleh manipulasi murahan mereka. Oh, ibu mertuaku yang gila harta. Jika saja kau tahu bahwa panti jompo yang Bima maksud itu sebenarnya adalah fasilitas VIP yang sudah kubeli secara rahasia, untuk menjauhkan ibuku dari racun kalian berdua. Terdengar langkah kaki mendekat. Suster Rina, perawat pribadi ibuku yang baru direkrut Bima 3 bulan lalu, datang membawa nampan berisi segelas air putih dan obat penenang untukku. Rina adalah wanita berusia 26 tahun dengan senyum ramah yang menipu. Namun, penciumanku yang sangat tajam tidak bisa dibohongi. Di balik seragam putihnya yang bersih, tercium aroma parfum murahan beraroma melati sintetis. Parfum yang sama persis dengan yang kucium di kerah kemeja Bima tadi malam. Silakan diminum. Nyonya. Nyonya harus tenang, ucap Rina, menunduk dengan gaya merendah. Saat Rina meletakkan gelas itu,
Mataku sempat menangkap tatapan sekilas yang ia berikan pada Bima. Sebuah tatapan penuh arti, syarat akan konspirasi dan nafsu. Di detik itu juga, aku menyadari bahwa perawat ini tak lebih dari seorang pelakor murahan yang diselundupkan Bima ke dalam rumahku sendiri. Terima kasih, suster, balasku parau. Aku tahu persis apa rencana mereka. Bima sedang mencoba menyingkirkan semua orang yang melindungiku. Ia memalsukan diagnosis ibuku dengan menyuap dokter. Ia juga diam-diam memfitnah Raka, meletakkan barang-barang terlarang di kamar anakku agar aku membenci darah dagingku sendiri. Tujuannya hanya satu, membuatku sendirian, depresi, atau bahkan gila, sehingga Bima memiliki hak legal untuk menguasai seluruh portofolio aset perusahaanku yang bernilai triliunan rupiah. Baiklah, Mas, bisikku akhirnya, menatap Bima dengan mata sembab yang memelas. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Aku serahkan semuanya padamu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Bima menarikku ke dalam pelukannya. Kamu istri yang luar biasa. Kira, aku janji, aku akan mengurus semuanya. Kamu dan Raka akan aman bersamaku. Di balik punggung Bima, mataku menatap lurus ke arah cermin besar di seberang ruangan. Tatapan lemahku sirna seketika, digantikan oleh sorot mata predator yang sangat dingin dan mematikan. Nikmatilah sandiwaramu, Bima. Peluklah aku erat-erat, karena ini adalah caraku mengunci lehermu. Tengah malam tiba. Rumah megah ini telah tenggelam dalam kesunyian. Bima tertidur pulas di sampingku, mendengkur halus dengan senyum kepuasan yang tercetak di wajahnya. Ia pikir ia telah memenangkan lotre kehidupan. Ia pikir menyingkirkan Nyonya Ningrum adalah langkah skakmat yang memberinya kunci menuju kerajaanku. Dengan gerakan tanpa suara, aku bangkit dari ranjang, menyelinap masuk ke ruang kerjaku yang kedap suara. Aku menekan panel biometrik di balik rak buku, menyalakan 3 layar monitor ultra-wide yang tersembunyi. Layar itu tidak menampilkan desain hotel, melainkan puluhan feet kamera pengawas mikro yang telah kupasang di setiap sudut rumah ini, termasuk di kamar ibuku dan kamar suster Rina. Mataku menyisir layar, memutar rekaman dari 6 jam yang lalu. Di sana, di dalam kamar ibuku, terekam dengan kualitas resolusi tinggi bagaimana Bima memeluk suster Rina dari belakang. Sang pelakor murahan itu tertawa manja, menyuntikkan obat penenang berdosis tinggi ke dalam infus ibuku yang sedang tidur, sementara Bima mencium lehernya. Tinggal sedikit lagi. Sayang. Begitu wanita tua ini masuk panti, dan anak sialan itu kutaruh di asrama, janda bodoh itu akan menyerahkan seluruh hartanya padaku, bisik Bima di dalam rekaman itu. Rasa mual dan amarah yang luar biasa mendidih di dadaku, namun aku tidak menjerit. Aku adalah sang arsitek dari neraka yang akan menelan mereka. Tanganku bergerak lincah di atas keyboard. Malam ini, aku resmi memulai tahap awal dari sebuah audit forensik internal. Aku akan menelusuri setiap rupiah yang dicuri Bima. Aku akan membiarkan ibu mertuaku yang menjadi benalu itu terus menggesek kartu kreditnya. Karena setiap transaksi itu akan kujadikan bukti gugatan perdata yang mencekik. Skenariomu sangat rapi, suamiku sayang. Namun kau lupa, di atas sebuah panggung sandiwara, hanya ada satu sutradara mutlak. Dan kau, Bima, hanyalah badut murahan yang akan segera kugiring menuju gubuk reot pinggiran kota. Aku menatap layar monitor, menyunggingkan senyum seorang eksekutor yang bersiap mencabut nyawa mangsanya secara finansial. Hitung mundur menuju kehancuran total kalian. Resmi dimulai. Pagi ini, langit Jakarta seolah ikut bermain dalam sandiwaraku. Mendung menggantung kelabu, memberikan latar yang sempurna untuk air mata palsuku. Di ruang tamu berlantai pualam Italia ini, koper-koper berisi pakaian ibuku telah berjajar rapi. Bima berdiri di sana dengan kemeja brand ternama yang dibeli menggunakan uangku, menampilkan wajah seorang suami yang sedang memikul beban terberat di dunia. Di sebelahnya, suster Rina sang pelakor murahan itu berdiri dengan seragam putihnya, menggenggam sebuah tas medis dengan senyum simpul yang berusaha keras ia sembunyikan di balik masker bedahnya. Semua sudah siap, sayang, ucap Bima dengan suara baritonnya yang lembut, memecah keheningan yang menyesakan. Ia melangkah mendekatiku, merengkuh bahuku yang sengaja kubuat bergetar. Ambulans VIP dari Gria Lansia Sejahtera sudah menunggu di depan. Kamu tidak perlu ikut mengantar kalau itu terlalu menyakitkan bagimu. Biar aku dan suster Rina yang memastikan ibu sampai dengan aman. Aku menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan, berpura-pura terisak. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini, Mas?
Dia ibuku. Aku merasa seperti anak durhaka yang membuangnya ke tempat pembuangan. Bima mengelus rambutku dengan penuh kasih sayang palsu. Sebuah sentuhan yang membuat isi perutku mual bergejolak dan ingin memuntahkan sarapanku. Ini bukan membuang, Kira. Ini demi kebaikan ibu, dan demi masa depan Raka. Ibu butuh penanganan profesional yang tidak bisa kita berikan di rumah ini. Percayalah padaku, aku yang akan menanggung semua dosanya jika memang ini salah. Aku hanya ingin melindungimu. Melindungiku? Aku tertawa sinis di dalam peti mati batinku. Kalimat itu meluncur begitu mulus dari bibir seorang pria yang diam-diam telah menyelewengkan dana operasional hotelku sebesar 5 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir. Pria yang dengan angkuhnya merasa bisa menggulingkan ratu dari tahtanya, hanya dengan bermodalkan wajah tampan dan kelicikan kelas teri. Kau bukan sedang melindungiku, Bima. Kau sedang membersihkan jalanmu untuk menjadi pewaris mutlak dari seluruh portofolio kekayaanku. Kau adalah definisi paling absolut dari seorang parasit. Nyonya Kirana tidak perlu khawatir. Suara Suster Rina ikut menyela. Nada suaranya dibuat semanis madu yang telah dicampur racun arsenik. Saya akan terus mendampingi Nyonya Ningrum di panti nanti. Saya sudah menyiapkan semua obat penenangnya. Termasuk injeksi yang Dr. Hendra resepkan jika beliau mulai bertindak agresif. Mataku menangkap kilatan bangga di mata perawat itu saat ia menyebut kata, injeksi. Semalam, melalui layar monitor rahasiaku, aku melihat dengan sangat jelas bagaimana jarum suntik itu ia isi dengan obat penenang dosis tinggi di luar resep medis, sembari duduk bermanja-manja di atas pangkuan suamiku. Rina berpikir ia adalah pemenang dalam permainan ini. Ia berpikir dengan menyingkirkan ibuku, ia selangkah lebih dekat untuk menggantikan posisiku sebagai nyonya rumah ini, mengusirku agar ia bisa bebas dari kehidupan miskinnya yang penuh bau selokan dan menikmati kasur sutraku. Sungguh delusi seorang benalu yang luar biasa menggelikan. 2 petugas medis dari panti jompo masuk dengan langkah sopan, membawa kursi roda ibuku yang tampak tertidur pulas, efek dari obat yang secara ilegal disuntikan Rina subuh tadi. Aku berjalan mendekat dengan langkah gontai, mengecup kening ibuku yang mulai keriput. Maafkan Kira, Bu. Maafkan Kira. Bisikku pelan di telinganya. Bima menepuk punggungku, memberikan isyarat kepada petugas untuk segera membawa ibuku keluar. Rina berjalan mengekor di belakang mereka. Langkahnya ringan, tas medisnya berayun di tangannya. Dari sudut mataku, aku melihat Rina menoleh sekilas ke arah Bima, memberikan sebuah kedipan mata cepat dan senyuman penuh arti di balik jarum suntik yang ia bawa di sakunya. Sebuah senyuman kemenangan dari seorang wanita hina yang tak tahu diuntung. Aku berdiri di ambang pintu mahoni raksasaku, memeluk tubuhku sendiri sambil terus meneteskan air mata, menatap ambulans itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah. Bima berdiri di sampingku, merangkul pinggangku posesif. Semuanya akan baik-baik saja, Kira. Sekarang, rumah ini hanya milik kita berdua. Dan Raka, aku akan mengurus anak itu nanti. Gumam Bima, suaranya terdengar seperti janji perlindungan. Padahal di telingaku itu adalah ancaman maut. Begitu ekor ambulans menghilang di balik gerbang besi, dan Bima pamit sebentar ke kamar mandi dengan alasan ingin mencuci muka, sandiwaraku berakhir secara absolut. Postur tubuhku yang tadinya membungkuk lemah, seketika tegak lurus bak pilar baja. Air mata di pipiku kusap dengan kasar menggunakan sapu tangan sutra. Ekspresi sedih dan hancur di wajahku menguap tak berbekas, digantikan oleh kedinginan sekeras bongkahan es di Antartika. Aku merogoh saku blazerku, mengeluarkan ponsel satelit terenkripsi yang tak pernah kubiarkan lepas dari pandanganku, dan menekan satu tombol panggilan cepat. Pak Yanto, ucapku dengan suara bariton yang berat dan otoritatif, menyapa kepala keamanan kepercayaanku yang berada di ujung telepon. Ambulans sudah keluar dari properti. Apakah tim pengawalan bayangan sudah siap? Siap, Bu Kirana. Jawab suara tegas di seberang sana. 4 SUV anti peluru kami sudah membuntuti ambulans itu dari jarak aman. Kami akan mengawalnya sampai tujuan. Bagus. Pastikan saat mereka tiba di Gria Lansia Sejahtera, kepala fasilitas langsung mengambil alih. Begitu Bima dan perawat murahan itu meninggalkan panti, segera pindahkan ibuku ke penthouse suite di sayap utara yang aksesnya dibatasi secara biometrik. Ganti semua obat yang dibawa perawat itu dengan placebo atau vitamin sesuai instruksi dokter spesialis pribadiku dari Singapura. Jangan biarkan sebutir pun racun dari wanita itu masuk ke aliran darah ibuku. Laksanakan, Nyonya.
Sistem keamanan setara militer di sayap utara Panti Jompo sudah aktif sepenuhnya. Terima kasih, Pak Yanto. Aku memutus sambungan telepon itu dengan senyum miring yang memancarkan dominasi mutlak. Bima dan Rina terlalu bodoh. Mereka pikir mereka berhasil memanipulasiku untuk membuang ibuku ke panti jompo umum yang terisolasi. Mereka sama sekali tidak melakukan riset forensik dasar tentang siapa pemilik sebenarnya dari institusi Gria Lansia Sejahtera tersebut. Fasilitas elit senilai ratusan miliar itu adalah bagian dari anak perusahaanku yang saham mayoritasnya baru saja kuakuisisi 100% 2 bulan lalu. Aku tidak membuang ibuku ke kandang serigala. Sebaliknya, aku menggunakan ide licik suamiku sendiri untuk memindahkan ibuku ke dalam benteng pertahanan paling aman yang tak akan pernah bisa disentuh oleh tangan kotor mereka. Di sana, ibuku akan dirawat bagai seorang ratu dengan fasilitas medis kelas dunia. Sementara Bima mengira ibuku sedang membusuk sendirian. Aku melangkah kembali ke dalam ruang kerjaku, mengunci pintu ganda berlapis baja dari dalam. Di balik rak buku rahasia, 3 monitor ultrawide-ku masih menyala terang. Aku duduk di kursi kulit ergonomisku, menatap grafik aliran dana yang terus berkedip. Ini adalah saatnya menggerakkan pion caturku yang paling mematikan. Sambil membiarkan Bima merasa menang di luar sana, aku mulai mengeksekusi proses audit forensik secara senyap. Aku melacak mutasi rekening divisi pengadaan barang yang ada di bawah wewenang jabatannya. Mataku menyipit melihat sebuah transaksi janggal kemarin sore. Bima baru saja mentransfer uang muka sebesar 200 juta rupiah untuk pembelian sebuah mobil sport Eropa atas nama Suster Rina. Kau menggunakan uangku untuk memanjakan pelakor murahan itu, Bima? Kau pikir sistem autodebit dari kartu kredit korporatku adalah mesin pencetak uang pribadimu yang bisa kau eksploitasi? Dengan gerakan tenang namun mematikan, aku membuka enkripsi perbankan perusahaan. Aku tidak memblokir transaksinya. Aku justru menyetujui sisa pelunasannya dari kas taktis perusahaan. Biarkan mobil mewah itu turun dari dealer dan dikirim ke apartemen rahasia mereka. Karena begitu akta kendaraan itu terdaftar, aset tersebut akan langsung kumasukkan ke dalam daftar sita untuk gugatan perdata yang sedang kurangkai dengan pengacaraku. Aku akan mengubah mobil mewah pujaan hatinya itu menjadi aset beracun yang akan menyeret Rina masuk ke dalam blacklist BI seumur hidupnya, menguncinya dalam kubangan utang yang tak terlunasi. Bima pikir dia adalah pahlawan keluarga yang berhasil menyingkirkan ibu mertuanya. Ia pikir dengan mengusir ibuku, ia bisa lebih leluasa numpang hidup dan menguasai hartaku. Tapi sang eksekutor sejati tidak pernah berteriak saat diserang. Aku hanya diam menyusun jebakan berduri yang akan merobek daging mereka saat mereka melangkah maju merayakan kemenangan palsunya. Tidurlah dengan nyenyak di atas kasur emasku malam ini, Bima. Nikmatilah senyum kepuasanmu bersama perawat gila harta itu. Karena besok, aku akan mulai memotong urat nadi finansial kalian satu persatu secara tak kasat mata, hingga kalian berdua merangkak mengemis di depan gubuk reot bagai sekawanan gelandangan tanpa arah. Ingatlah hari ini baik-baik, karena kalian hanya sedang menunda waktu untuk menjadi sampah sejarah di bawah telapak sepatuku. Malam itu, hujan badai menghantam kaca jendela ruang kerjaku seolah alam semesta sedang merayakan kebusukan yang terjadi di dalam rumah ini. Aku sedang duduk menatap layar laptop, menyamar sebagai istri yang kelelahan dan nyaris depresi akibat kepergian ibunya ke panti jompo. Aku mengenakan pakaian tidur sutra yang sengaja kubuat kusut, memancarkan aura kerentanan yang sempurna untuk dirobek oleh predator. Pintu ruang kerjaku terbuka dengan kasar. Bima melangkah masuk. Wajah tampannya yang biasa memancarkan ketenangan kini dihiasi oleh kepanikan yang direkayasa sedemikian rupa. Napasnya memburu. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah kantong plastik klip berisi serbuk kristal putih, sementara tangan kirinya menggenggam selembar cetakan mutasi rekening perbankan. Kira, lihat apa yang kutemukan di laci meja belajar Raka. Seru Bima, suaranya bergetar hebat. Ia meletakkan benda-benda itu di atas meja kerjaku dengan bantingan keras. Aku tidak bermaksud membongkar barang pribadinya, tapi aku mencium bau aneh dari kamarnya. Dan saat aku memeriksa, ya Tuhan, Kira, anakmu memakai obat gila. Aku menatap kantong klip itu dengan mata membelalak lebar, memainkan peran seorang ibu yang jantungnya baru saja berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat menyentuh cetakan mutasi rekening yang disodorkan Bima. Ini tidak mungkin, bisikku parau, membiarkan suaraku pecah di ujung kalimat. Baca mutasi itu, Kira, desak Bima, mencondongkan tubuhnya ke arahku, bertingkah layaknya pahlawan yang baru saja membongkar konspirasi besar.
Itu adalah rekening cadangan operasional rumah tangga yang kau percayakan aksesnya pada Raka untuk belajar finansial. Selama sebulan terakhir, anak itu telah menguras 3,5 miliar rupiah. Uang itu mengalir ke rekening-rekening anonim yang diduga kuat sebagai bandar obat dan situs judi luar negeri. Di luar, guntur menggelegar menyambar langit. Di dalam diriku, lahar kemarahan yang jauh lebih mematikan sedang mendidih. Mataku memindai deretan angka di kertas itu. 3,5 miliar rupiah. Bima sungguh pria yang luar biasa bodoh dan berani. Melalui audit forensik senyap yang kulakukan semalam, aku sudah tahu persis kemana uang itu pergi. Uang itu tidak pernah disentuh oleh Raka. Bimalah yang menggunakan akses token ganda untuk memindahkan dana tersebut ke rekening Dumi, yang kemudian bermuara pada pembelian properti atas nama Suster Rina, sang pelakor murahan yang bersekongkol dengannya. Bima tidak hanya mencuri hartaku, ia menjadikan darah dagingku sebagai kambing hitam. Ia memfitnah anak kandungku yang baru berusia 15 tahun demi memuluskan jalannya menguasai seluruh portofolio kekayaanku. Raka, anakku. Aku merintih, menjatuhkan wajahku ke telapak tangan dan menangis histeris. Air mata yang keluar dari mataku adalah nyata, tapi bukan karena aku percaya pada fitnah murahan ini. Aku menangis karena aku harus melakukan hal yang paling menyakitkan bagi seorang ibu demi menyelamatkan nyawa anaknya. Kita harus menindaknya malam ini juga. Kira, bujuk Bima, mengelus punggungku dengan kelembutan palsu. Sebelum polisi mencium hal ini dan menghancurkan reputasi perusahaanmu, biar aku yang memanggil Raka ke sini. Sebagai ayah sambungnya, aku harus mendidiknya dengan keras. Tidak, Isaku, mendongak menatapnya dengan wajah memerah. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Aku bangkit dari kursi, melangkah setengah berlari menuju kamar putraku di ujung lorong lantai 2. Bima mengekor di belakangku dengan langkah tegap, merasa dirinya telah memegang kendali absolut atas panggung teater ini. Aku membuka pintu kamar Raka dengan bantingan keras. Anak remajaku itu sedang duduk di tepi ranjang, membaca buku pelajaran fisika. Ia mendongak, terkejut melihatku masuk dengan wajah bersimbah air mata dan Bima yang berdiri di belakangku dengan tatapan menghakimi. "Mama? Ada apa?" tanya Raka bingung. Tanpa peringatan, aku melangkah maju dan, dengan sisa tenaga yang menghancurkan hatiku sendiri, aku menampar pipi kiri Raka. Plah! Suara tamparan itu bergema tajam di kamar yang sunyi. Raka tersentak mundur, memegangi pipinya yang memerah. Matanya yang polos dan cerdas membelalak penuh syok. Itu adalah pertama kalinya seumur hidup aku mengangkat tangan pada putraku. Rasa perih menjalar di telapak tanganku, tapi rasa sakit di dadaku 1000 kali lebih parah. "Mama kecewa padamu, Raka!" teriakku histeris, melemparkan kantong klip dan mutasi rekening palsu itu ke dadanya. Benda-benda itu jatuh berserakan di atas karpet. Obat. Judi. Kau mencuri uang Mama sebesar 3,5 miliar rupiah. Untuk apa, Raka? Untuk membunuh dirimu sendiri? Raka menatap barang-barang itu dengan kebingungan murni. Apa maksud Mama? Aku tidak pernah melihat barang-barang ini. Ini bukan milikku. Jangan berbohong, Raka. Bentak Bima tiba-tiba, maju selangkah dan menunjuk wajah putraku. Papa menemukan ini semua disembunyikan di dalam laci mejamu. Berhenti membuat ibumu menangis. Kau ini anak laki-laki, akui kesalahanmu. Mata Raka beralih menatap Bima. Remaja 15 tahun itu memiliki insting yang tajam. Ia menatap ayah sambungnya dengan kebencian dan kemarahan yang meluap-luap. "Ini pasti ulahmu," teriak Raka, menunjuk wajah Bima. "Kau yang menaruh sampah ini di kamarku. Kau itu cuma parasit di rumah ini. Kau cuma numpang hidup pada kekayaan mamaku, dasar benalu." "Cukup, Raka," jeritku, memotong kalimatnya sebelum Bima mendapatkan alasan untuk melakukan kekerasan fisik pada anakku. Aku mencengkeram kedua bahu Raka, menatap lurus ke dalam matanya. Di balik air mataku, aku mengirimkan sebuah sinyal putus asa. "Bertahanlah, nak. Percayalah pada Mama. Ini semua hanya sandiwara. Mulai malam ini, kau tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kau akan Mama kirim ke asrama rehabilitasi khusus anak bermasalah di pedalaman. Kau harus belajar disiplin dan bertobat." Raka menatapku tak percaya. Mama lebih percaya pada pembohong ini daripada anak kandung Mama sendiri.
Kata-katanya adalah pisau yang menyayat ulu hatiku. Tapi aku tidak boleh goyah. Sang eksekutor tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan musuh. Kemas barang-barangmu sekarang. Supir akan membawamu malam ini juga. Perintahku dengan nada mutlak tak terbantahkan. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Raka yang terisak marah dan Bima yang menyembunyikan senyum kemenangan di sudut bibirnya. 2 jam kemudian, mobil SUV hitam melesat menembus hujan badai, membawa Raka pergi dari rumah ini. Bima memelukku di ruang tamu, menyandarkan kepalaku di dadanya. Kamu sudah melakukan hal yang benar, sayang. Rumah ini sekarang bersih. Tinggal kita berdua. Aku akan mengurus semuanya dari sekarang. Kamu cukup istirahat. Bisik Bima di puncak kepalaku. Tinggal kita berdua. Iya, Bima. Kau telah berhasil mengusir ibuku dan anakku. Kau pikir kau telah menyingkirkan semua pewaris sahku. Kau pikir asrama terpencil itu adalah tempat pembuangan. Kau sama sekali tidak tahu bahwa asrama yang kutuju untuk Raka adalah Higlan Military Academy yang tersembunyi di pegunungan. Sebuah fasilitas pendidikan eksklusif yang dijaga oleh mantan pasukan khusus. Tempat di mana tidak ada satupun orang suruhanmu yang bisa menyentuh sehelai rambut putraku. Dengan menyingkirkan mereka, kau tidak sedang mengisolasiku. Kau justru baru saja memberiku ruang tembak yang bersih tanpa sandera. Aku melepaskan pelukan Bima perlahan, menatap wajahnya dengan senyum tipis seorang istri yang patuh. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Di balik senyum itu, draft gugatan perdata yang akan merampas setiap oksigen dari paru-paru finansialmu telah rampung kususun. Kau menginginkan hartaku, Bima? Baiklah, aku akan memberikanmu segunung emas. Namun emas itu akan kucairkan dan kutuangkan tepat ke dalam tenggorokanmu yang serakah. Persiapkan dirimu. Karena mulai besok, sang pewaris sejati akan mengunci setiap pintu keluar dari kandang emas ini, dan kalian berdua akan membusuk tanpa setetes pun belas kasihan. Pagi ini, udara di dalam rumah seharga 50 miliar rupiah ini terasa berbeda. Ada kelegaan palsu yang beracun mengudara di setiap sudutnya. Bima duduk di meja makan berlapis marmer Carrara, menyesap kopi espresso ganda kesukaannya dengan postur tubuh yang luar biasa rileks. Ia mengenakan setelan jas bespoke yang kubelikan bulan lalu di Milan, memancarkan aura seorang raja yang baru saja berhasil menaklukkan kerajaan baru. Ia tidak tahu bahwa tahta yang sedang ia duduki telah kupasangi bom waktu yang kuncinya berada tepat di genggamanku. Aku duduk di seberangnya, mengenakan daster lusuh berbahan katun pudar yang selalu kupakai saat berpura-pura menjadi istri yang kehilangan gairah hidup. Kantung mataku sengaja kubuat menghitam dengan bantuan sedikit riasan, menyempurnakan topeng seorang ibu yang hancur setelah membuang putra semata wayangnya semalam. Kamu harus makan, Kira. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Ucap Bima dengan nada baritonnya yang lembut, memotong sepotong wafel dan meletakkannya di piringku. Raka ada di tempat yang aman sekarang. Asrama itu akan memperbaiki mentalnya. Dan ibu, panti jompo itu memiliki perawat terbaik. Ini semua adalah ujian rumah tangga kita, dan aku akan selalu ada di sini untuk memikulnya bersamamu. Aku menunduk, menatap kosong ke arah piring, membiarkan sebulir air mata jatuh dengan presisi seorang aktris peraih Oscar. Aku hanya merasa sangat sepi. Mas, rumah ini terasa kosong tanpa mereka berdua. Bima mengulurkan tangannya, menggenggam jemariku dengan erat. Kamu tidak sepi. Kamu memilikiku. Mulai sekarang, biar aku yang mengambil alih seluruh beban operasional perusahaan. Kamu hanya perlu beristirahat dan memulihkan pikiranmu. Nanti siang, pengacaraku akan datang membawakan beberapa dokumen pelimpahan wewenang sementara agar roda bisnismu tidak terhenti. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Sebuah senyum miring nyaris meledak dari rahangku, tapi aku berhasil menahannya dan hanya mengangguk pelan. Pelimpahan wewenang sementara? Kau sungguh pria yang sangat tidak sabaran. Bima, kau baru saja memindahkan 2 bidak pelindungku dalam waktu kurang dari 24 jam, dan sekarang kau langsung mengincar leher rajanya. Sungguh keserakahan yang membutakan. Begitu Bima mencium keningku dan melangkah keluar menuju mobil mewahnya, rumah ini kembali menjadi wilayah kekuasaanku secara absolut. Aku membuang napas panjang, mengusap kasar sisa air mata di pipiku, dan membuang daster lusuh itu ke lantai kamar mandi. Panggung sandiwara telah kututup untuk hari ini. Dalam balutan gaun sutra marun berpotongan tegas, aku melangkah masuk ke dalam ruang kerjaku yang kedap suara.
Pemindai retina di balik lukisan abstrak di dinding berdengung pelan, membuka pintu baja setebal 10 cm yang menyembunyikan ruang kendali utamaku. Ruangan ini adalah jantung dari seluruh kekaisaran finansialku, tempat di mana tidak ada satupun kebohongan yang bisa disembunyikan. 3 layar ultrawide menyala seketika. Aku duduk di kursi ergonomis kulitku, memanggil mahkamah peradilanku sendiri. Hari ini, sang eksekutor akan mulai bekerja dalam kesenyapan yang mematikan. Tugas pertamaku adalah memastikan jaring keamananku tertutup rapat tanpa celah. Aku meraih ponsel satelit terenkripsi berlapis titanium dan menghubungi Pak Hermawan, pengacara korporat paling berdarah dingin yang menjadi arsitek hukum kerajaanku. Selamat pagi, Bu Kirana. Saya melihat ada pergerakan aneh dari pihak suami Anda pagi ini. Pengacara jalanannya baru saja mencoba mengakses draft struktur kepemilikan saham induk kita, lapor Pak Hermawan tanpa basa-basi begitu panggilan tersambung. Aku tersenyum sinis. Biarkan pengacara murahan itu bermain dengan dokumen dummy yang sudah kita siapkan, Pak Hermawan. Waktunya kita melakukan langkah pencekikan. Saya ingin Anda mengeksekusi perpindahan 100% aset likuid, saham mayoritas, dan kepemilikan properti utama ke dalam trust fund yang baru kita dirikan di Kepulauan Kaiman. Dengan penerima manfaat tunggal atas nama Raka Maheswari? Tanya Pak Hermawan. Nada suaranya berubah menjadi kalkulatif dan tajam. Tepat sekali. Jawabku mutlak. Ubah status saya hanya sebagai wali amanat pengelola, hingga Raka berusia 21 tahun. Dengan begitu, secara hukum perdata di negara ini, saya tidak lagi memiliki harta atas nama pribadi yang bisa diklaim sebagai harta gonogini oleh Bima. Dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari kerajaan ini, meskipun dia berhasil membunuhku sekalipun. Langkah yang sangat brilian dan anti peluru, Bu Kirana. Saya akan memproses legalitasnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Lalu, bagaimana dengan hasil audit forensik dari divisi pengadaan yang dipimpin suami Anda? Mataku menatap tajam ke arah monitor kedua yang menampilkan puluhan bagan aliran dana yang berbelit-belit. Disitulah kebusukan Bima tergambar dengan sangat transparan. Pria yang merasa dirinya jenius ini telah memanipulasi vendor-vendor fiktif untuk menyedot uangku. Hasil audit forensik itu sudah mengunci nasibnya. Bima telah menggelapkan 3,5 miliar rupiah ke rekening anonim yang terafiliasi dengan nama Suster Rina. Sang pelakor murahan itu baru saja melunasi sebuah apartemen dan sebuah mobil sport dari uang darah perusahaanku. Terdengar tawa rendah dari seberang telepon. Mereka benar-benar menggali kuburannya sendiri menggunakan sekop emas Anda, Bu. Apakah kita akan langsung melakukan penyitaan? Belum, desisku sedingin es. Biarkan mereka menikmati mainan baru mereka selama beberapa hari. Tapi saya ingin Anda mulai menyusun gugatan perdata tingkat tinggi. Daftarkan apartemen dan mobil mewah itu ke pengadilan hari ini juga sebagai barang bukti penggelapan. Ubah status hukum kedua barang itu menjadi aset beracun. Begitu jebakan ini kututup, mereka tidak akan bisa menjual, menggadaikan, atau memindah tangankannya. Dipahami. Ini akan secara otomatis memicu peringatan di sistem perbankan nasional. Tepat. Saya ingin nama Bima dan perawat gila harta itu masuk ke dalam daftar blacklist BI sebelum akhir pekan ini. Pastikan seluruh riwayat kredit mereka hancur lebur. Saya ingin mereka tidak bisa menyewa rumah sekecil apapun, apalagi mengajukan pinjaman. Mereka akan tercekik oleh gaya hidup mereka sendiri. Akan saya pastikan mereka berdua hancur secara absolut di mata hukum perbankan. Bu Kirana, ada instruksi tambahan? Siapkan dokumen balasan untuk Bima nanti siang. Buat dokumen itu terlihat seperti pelimpahan wewenang seperti yang ia minta. Padahal secara teknis dokumen itu adalah penyerahan seluruh tanggung jawab utang vendor fiktif itu ke atas nama pribadinya. Mari kita lihat seberapa teliti pria serakah itu membaca kontrak yang menyodorkan mahkota palsu kepadanya. Luar biasa mematikan, Bu. Saya segera kerjakan. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja marmerku, membiarkan sensasi kepuasan absolut mengalir perlahan di nadiku. Aku menggeser kursor ke monitor ketiga, membuka akses kamera CCTV di kamar apartemen baru milik Rina. Sang pelakor murahan itu sedang berbaring di sofa mahal, menelepon seseorang sambil tertawa kegirangan, memamerkan kunci mobil sport barunya ke arah layar video call. Di matanya, ia telah menaklukkan dunia. Ia merasa menjadi permaisuri baru yang sukses mengusir sang nyonya besar. Mereka yang murni hanya numpang hidup memang selalu memiliki delusi kebesaran yang tak masuk akal.
Mereka lupa bahwa portofolio kekayaan ini tidak turun dari langit, melainkan dibangun dari insting membunuh dan perhitungan matematis yang tak kenal ampun. Nikmatilah setiap detik napas kalian hari ini, Bima, Rina. Karena besok pagi, seluruh aliran darah kalian akan kupotong tanpa peringatan. Sang perancang kematian finansial ini tidak akan membiarkan sekumpulan benalu merusak pohon emasku. Kalian akan belajar dengan cara yang paling brutal, bahwa di dalam dunia nyata, pengkhianatan selalu dibayar lunas dengan kemiskinan yang abadi. Malam bergulir menuju angka 12. Di luar jendela ruang kerjaku, kilat menyambar membelah langit Jakarta yang pekat. Namun badai sesungguhnya sedang berpusar tepat di ujung jemariku. Aku duduk bersandar di kursi kulit ergonomis, masih dalam balutan gaun sutra marun yang memeluk tubuhku layaknya baju zirah seorang tiran. 3 layar monitor ultrawide menyala terang di dalam ruang rahasiaku yang kedap suara, memancarkan cahaya biru yang memantul dingin di mataku. Layar utama tidak menampilkan grafik saham atau laporan portofolio properti malam ini. Layar itu menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas tersembunyi beresolusi tinggi yang kupasang secara khusus di penthouse suite salah satu hotel bintang 5 milikku di pusat kota. Di sanalah suamiku, Bima, sedang merayakan apa yang ia pikir sebagai kemenangan absolutnya. Di layar itu, Bima tampak melonggarkan dasi mahalnya, bersandar di sofa bludru sambil memegang segelas champagne Dom Perignon seharga puluhan juta rupiah. Di pangkuannya, duduklah Suster Rina, sang pelakor murahan yang malam ini telah melepas seragam putihnya, menggantinya dengan lingerie sutra merah menyala yang dibeli menggunakan uangku. Mereka berdua tertawa lepas, bersulang di atas penderitaan palsu yang mereka pikir telah berhasil mereka ciptakan untukku. Kau luar biasa, Mas. Suara Rina terdengar jernih melalui speaker dengan enkripsi tingkat militer di ruanganku. Sang perawat licik itu mengecup rahang Bima dengan manja. Wanita tua bangka itu sudah membusuk di panti jompo, dan anak tirimu yang menyebalkan itu sudah dibuang ke asrama. Janda bodoh itu sekarang benar-benar sendirian. Sebentar lagi, seluruh kerajaan bisnis ini akan jatuh ke tanganmu. Bima tertawa jumawa. Sebuah tawa dari seorang pria mediocre yang terbuai oleh delusi kebesarannya sendiri. Kira itu wanita yang terlalu emosional. Sayang, dia pintar berbisnis, tapi otaknya tumpul jika sudah menyangkut perasaan. Begitu surat pelimpahan wewenang itu dia tanda tangani besok siang, aku akan langsung melakukan likuidasi aset secara perlahan dan memindahkan sisa uangnya ke rekening kita di Swiss. Kita akan hidup seperti raja dan ratu, sementara dia akan gila di rumah ini sendirian. Aku menatap wajah suamiku di layar itu tanpa sepercik pun emosi. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa jijik yang murni. Seolah aku sedang mengamati seekor cacing yang menggeliat bangga di atas piring emas. Bima benar-benar lupa siapa yang membangun kerajaan ini. Ia murni hanya numpang hidup. Seorang parasit yang kebetulan kubiarkan menempel di ranting pohonku demi sebuah ilusi keluarga yang retak. Namun, masa inkubasi benalu ini sudah selesai. Waktunya bagi sang eksekutor untuk menyuntikkan racun tepat ke dalam urat nadi finansial mereka. Aku mengalihkan pandanganku ke monitor kedua. Layar itu menampilkan sistem perbankan internal VVIP dari bank tempat seluruh dana korporasi dan pribadi milikku berputar. Di sanalah letak jantung kehidupan Bima dan ibu mertuaku, Ibu Sukma. Selama ini, mereka bisa bernapas lega, makan enak, dan memamerkan kesombongan sosialita karena aku membiarkan keran uang itu terbuka. Malam ini, aku akan memutar katupnya hingga tertutup rapat, sekencang simpul tali gantungan. Jariku mengetikkan serangkaian kode otorisasi tingkat dewa. Sistem keamanan biometrik memindai retinaku. Akses mutlak diberikan. Aku membuka daftar wewenang finansial Bima. Sebagai suami sekaligus, direktur pengadaan, boneka yang kuciptakan, ia memiliki hak veto untuk mencairkan dana divisi hingga batas 5 miliar rupiah per transaksi tanpa memerlukan tanda tanganku. Hak itulah yang ia gunakan untuk memuluskan penipuan fiktifnya. Dengan gerakan lambat, presisi, dan sangat memuaskan, aku menghapus centang pada kotak otorisasi tersebut. Status: dibekukan permanen. Mulai detik ini, Bima tak lebih dari seorang pria impoten secara finansial. Ia bahkan tidak akan bisa menyetujui pembelian kertas HVS untuk mesin fotokopi kantor besok pagi tanpa peringatan merah dari sistem pusat. Urat nadi pertamanya telah putus. Selanjutnya, aku beralih ke daftar fasilitas kartu kredit korporat tambahan dan sistem auto debit yang terhubung dengan gaya hidup hedonis Ibu Sukma dan Bima. Di layar,
Terpampang jelas tagihan asuransi VVIP, biaya keanggotaan game eksklusif, cicilan tas-tas branded, hingga reservasi hotel mewah yang rutin mereka gunakan. Semuanya disedot secara otomatis dari rekening indukku tanpa rasa bersalah. Satu persatu, aku membatalkan seluruh jadwal auto debit tersebut. Asuransi VIP dibatalkan. Keanggotaan game dicabut. Kartu kredit platinum tambahan atas nama Bima dan ibunya kumatikan secara paksa dan permanen. Aku tidak menyisakan Rp1 pun kelonggaran. Aku bahkan mengirimkan instruksi otomatis ke Departemen Billing Bank untuk menolak setiap transaksi dari kartu-kartu tersebut dengan kode fraud suspected atau dugaan penipuan. Bima dan keluarganya yang tadinya terbiasa melenggang masuk ke tempat mewah dengan dada membusung, kini akan menghadapi penolakan mesin EDC yang memalukan di depan umum. Sebagai sentuhan akhir yang artistik, aku mengakses dokumen audit forensik yang telah disiapkan oleh Pak Hermawan sore tadi. Apartemen mewah dan mobil sport yang dibeli Bima untuk Rina kini resmi masuk dalam daftar pengawasan pengadilan sebagai barang bukti kejahatan kerah putih. Keduanya kini berstatus sebagai aset beracun. Rina tidak akan pernah bisa menikmati kenyamanan apartemen itu terlalu lama, karena surat perintah pengosongan dan penyitaan sedang dalam proses pencetakan pengadilan. Namanya telah kutandai dengan stabilo merah untuk dimasukkan ke dalam blacklist BI. Aku kembali menatap monitor pertama. Bima sedang menuangkan champagne ke gelas Rina. Mereka bersulang untuk masa depan gemilang yang tidak akan pernah ada. Kau tahu, Mas, gumamku pada layar yang membisu, suaraku mengalun sedingin angin musim dingin. Kau dan ibumu sering menghinaku saat aku sedang memakai daster lusuh di hari Minggu. Seolah kalian adalah bangsawan pewaris tahta yang turun dari langit. Kalian lupa bahwa baju lusuhku dibeli menggunakan uang suciku sendiri. Sementara setelan jas mahal dan gaun mewah kalian murni dibeli menggunakan uang curian. Aku menyilangkan kaki, menikmati mahakarya kehancuran yang baru saja kurangkai dengan tanganku sendiri. Bima sangat menantikan hari esok untuk menyodorkan dokumen pelimpahan wewenang palsu itu kepadaku. Ia pikir dokumen itu akan memindahkan hartaku kepadanya tanpa perlawanan. Ia tidak tahu bahwa dokumen yang sama telah direkayasa oleh pengacaraku untuk memindahkan seluruh utang korporasi yang membengkak akibat ulahnya langsung ke atas leher pribadinya sendiri. Sebuah gugatan perdata yang bernilai puluhan miliar rupiah tengah bersiap menelan mereka bulat-bulat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan hanya sekadar tanda tangan perceraian. Aku akan menyita semua yang mereka miliki, menghancurkan reputasi sosial mereka hingga rata dengan tanah, dan menendang mereka keluar dari istanaku. Mereka akan dipaksa menyadari bahwa hidup mereka akan berakhir di sebuah gubuk reyot, menghirup bau selokan yang menyengat setiap pagi, dan menjadi gelandangan yang harus mengais sisa makanan. Tidak akan pernah ada capital gain bagi sekumpulan lintah penghisap darah. Kalian berdua akan selamanya membusuk sebagai sampah sejarah yang tak pantas diingat dalam buku kehidupanku. Aku mematikan layar monitor, menyisakan kegelapan yang menenangkan di ruang rahasiaku. Tahap kedua dari pembantaian senyap ini telah selesai dieksekusi dengan tanpa celah. Bersiaplah untuk hari esok, Bima. Karena saat matahari terbit, kau akan terbangun dan menyadari bahwa kau hanyalah tawanan miskin di dalam istana yang kau pikir telah kau kuasai. Pukul 2 siang. Matahari Jakarta bersinar terik, menembus kaca patri ruang keluarga dan memantulkan cahaya keemasan di atas lantai marmer yang mengkilap dingin. Udara di dalam rumah mewah ini terasa hening, namun penuh dengan antisipasi yang beracun. Aku duduk menyusut di sudut sofa ruang tengah, mengenakan pakaian rumah yang kebesaran, merangkul lututku dengan tatapan kosong yang sengaja kuarahkan ke arah televisi yang mati. Kantung mataku kubuat sedikit menggelap, menyempurnakan ilusi seorang wanita yang jiwanya telah diremukan oleh serangkaian tragedi. Ibunya yang menua dibuang ke panti jompo, dan putra semata wayangnya diusir karena fitnah obat. Terdengar suara deru mesin mobil mewah memasuki pekarangan, disusul bantingan pintu mobil yang mantap. Langkah kaki berderap di lantai koridor, cepat dan penuh semangat. Bima muncul di ambang pintu ruang keluarga. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna biru tua yang lengannya digulung hingga siku, memancarkan pesona seorang eksekutif muda yang sedang berada di puncak kejayaannya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Itu bukan sekadar map biasa. Di mata Bima, itu adalah kunci menuju tahta kerajaanku. Kira, sayang, sapa Bima dengan nada bariton yang dibuat selembut sutra, berjalan menghampiriku. Ia duduk di sebelahku, meletakkan map kulit itu di atas meja kaca, lalu merangkul bahuku dengan hangat. Bagaimana perasaanmu hari ini?
Aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor karena aku mengkhawatirkanmu. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan mata sayu yang memelas. Aku masih tidak percaya Raka bisa melakukan hal sebodoh itu. Mas? Pikiranku kacau. Aku merasa gagal menjadi seorang ibu. Rumah ini terasa seperti kuburan tanpa mereka. Bima menghela napas panjang, menampilkan raut wajah simpati yang luar biasa meyakinkan. Tangan kirinya membelai rambutku, sementara mata kanannya sesekali melirik ke arah map hitam di atas meja. Sang parasit ini tidak sabar untuk segera menancapkan taringnya lebih dalam. Kamu tidak gagal, Kira. Ini semua adalah takdir yang harus kita lewati untuk membuat keluarga kita lebih kuat, ucap Bima dengan nada memuakan. Ia kemudian mengambil map kulit itu dan membukanya perlahan di hadapanku. Berlembar-lembar kertas dengan kop surat resmi firma hukum tertata rapi di dalamnya. Ada segel merah dan tempat tanda tangan bermeterai di halaman terakhir. Kira, Bima menatap mataku dalam-dalam. Pengacaraku baru saja menyelesaikan dokumen ini. Mengingat kondisi Raka yang ternyata pecandu dan berani menguras uang miliaran, kita harus bertindak cepat sebelum anak itu, atau teman-teman bandarnya, mencoba meretas sistem dan menghancurkan aset perusahaanmu. Ini adalah dokumen pelimpahan wewenang sementara dan pengalihan hak lola aset ke atas namaku. Hanya untuk sementara, sayang. Sampai mental Raka pulih dan pikiranmu tenang. Aku akan menjadi tameng yang melindungimu dari segala risiko. Sebuah tameng? Kau? Tawa histeris yang sangat sinis nyaris meledak dari pangkal tenggorokanku. Kau bukan tameng, Bima. Kau adalah lintah yang sedang membujuk inangnya untuk membiarkan darahnya diisap hingga kering. Kau pikir dengan menjebak Raka, kau bisa menggunakan alasan itu untuk mengambil alih 100% kendali atas perusahaan perhotelanku yang bernilai triliunan rupiah. Kau murni hanya numpang hidup. Namun egomu membuatmu berhalusinasi menjadi seorang kaisar. Aku menatap tumpukan kertas itu dengan tangan gemetar yang sengaja kurekayasa. Apakah ini benar-benar diperlukan, Mas? Aku tidak terlalu paham bahasa hukum seperti ini. Apakah perusahaanku akan tetap aman di tanganmu? Tentu saja. Bima tersenyum menenangkan, menyodorkan sebuah pena emas merek Montblanc milikku kepadaku. Ini hanya formalitas. Kau tahu aku akan memberikan nyawaku untuk melindungimu dan harta keluarga kita. Tanda tanganilah di sini, sayang. Bebaskan dirimu dari beban berat ini. Biar aku yang mengurus semuanya. Aku mengambil pena emas itu. Ujung logamnya terasa dingin di sela-sela jariku. Mataku menyisir halaman demi halaman dari dokumen tersebut. Di mata Bima, dokumen ini adalah naskah pengalihan aset yang dibuat oleh pengacara jalanannya. Namun, Bima si pria mediocre ini tidak tahu bahwa sistem email pengacaranya telah diretas secara halus oleh tim siber Pak Hermawan tadi malam. Dokumen yang dicetak Bima pagi ini di kantornya, yang halaman pertamanya terlihat sama persis dengan draft awal, sesungguhnya memiliki isi pasal yang telah diubah secara total oleh sang eksekutor hukumku. Karena seluruh aset likuid dan properti berhargaku telah kupindahkan secara absolut ke dalam trust fund rahasia atas nama Raka kemarin, struktur perusahaan induk yang tertera dalam dokumen ini secara hukum telah kosong melompong. Bima tidak sedang menandatangani penerimaan aset. Sebaliknya, klausul yang tersembunyi di balik tumpukan paragraf tebal ini menyatakan bahwa Bima secara sadar mengambil alih posisi penjamin pribadi, personal guarantor, atas sebuah cangkang perusahaan, shell company, yang sengaja kubuat. Perusahaan cangkang itulah yang mencatat seluruh aliran dana haram yang Bima curi untuk Suster Rina sang pelakor murahan. Dengan menandatangani ini, Bima baru saja menerima limpahan tanggung jawab utang fiktif, penalti pajak, dan denda korporasi yang totalnya mencapai 50 miliar rupiah. Ini bukan surat pelimpahan wewenang. Ini adalah surat hukuman mati finansial. Sebuah bom waktu yang akan meledak saat aku melayangkan gugatan perdata esok hari. Aku menatap wajah Bima yang berbinar penuh harap. Matanya memancarkan keserakahan yang tak tertahankan. Kau benar, Mas. Aku harus percaya padamu. Kau adalah satu-satunya orang yang kumiliki sekarang. Isakku pelan. Dengan gerakan lambat yang mematikan, aku menempelkan ujung pena emas itu ke atas kertas bermeterai. Tinta hitam mengalir, menggoreskan nama Kirana Maheswari dengan tanda tangan yang sangat sah di mata hukum. Tanda tangan kematian. Aku menyelesaikan goresan terakhirku dan menggeser dokumen itu ke arahnya. Selesai, Mas. Semuanya kuserahkan padamu. Bima membuang napas panjang yang terdengar seperti desahan kenikmatan.
Matanya berbinar liar melihat tanda tanganku. Ia tidak bisa menyembunyikan seringai kemenangannya. Ia buru-buru menutup map kulit itu, seolah takut aku akan menariknya kembali. Terima kasih, sayang. Keputusanmu sangat tepat. Bima berdiri dari sofa, mengecup keningku dengan cepat. Langkahnya tidak lagi menjejak bumi. Ia melayang di atas awan delusi. Aku harus segera kembali ke kantor untuk menyerahkan ini pada tim legal. Malam ini, aku akan mengadakan pesta kecil di ballroom hotel kita. Acara pengangkatanku secara resmi sebagai komisaris utama. Kau harus datang, Kira. Berdandanlah yang cantik. Malam ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Tentu, Mas. Aku akan datang, jawabku dengan suara lirih dan senyum lemah yang sangat meyakinkan. Bima berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruang keluarga. Begitu punggungnya menghilang di balik pintu utama dan deru mesin mobilnya melesat menjauh, topeng kesedihanku seketika hancur berkeping-keping. Udara di sekitarku mendadak turun beberapa derajat. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, melipat tangan di dada. Posturku kini kembali tegak, memancarkan dominasi absolut seorang ratu yang baru saja menyaksikan musuhnya meminum secawan racun dengan sukarela. Awal kehidupan baru kita? Batinku tertawa dengan kejam. Iya, Bima. Malam ini di pesta itu, kehidupan mewahmu memang akan berakhir, dan kehidupan barumu sebagai pesakitan akan dimulai. Bima dan benalu betinanya itu akan datang ke pesta nanti malam dengan dagu terangkat tinggi, berpikir bahwa mereka telah berhasil menguasai dunia. Mereka tidak sadar bahwa dokumen yang baru saja dikantongi Bima itu akan menjadi bukti pengadilan yang mengubah fasilitas mewah mereka menjadi aset beracun. Rencana likuidasi asetku sudah 100% sempurna. Persiapkan pidato kemenanganmu dengan baik malam ini, suamiku yang bodoh. Karena tepat di tengah lampu sorot pesta yang kau buat sendiri itu, aku akan melucuti semua harga dirimu. Aku akan merobek topeng malaikatmu di hadapan ratusan pasang mata, dan memastikan nama kalian berdua tercetak abadi di dalam blacklist BI sebelum fajar menyingsing. Kalian tidak akan punya sisa ruang untuk bernapas, karena sang algojo telah siap mengayunkan kapaknya. Pukul 8 malam. Grand Ballroom di Hotel Bintang 5 kebanggaanku ini telah disulap menjadi panggung pameran kesombongan yang luar biasa menjijikkan. Ribuan tangkai mawar putih impor menghiasi setiap meja bundar, berpadu dengan pendaran cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung anggun di langit-langit. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, menyamarkan desas-desus para tamu undangan kelas atas, kolega bisnis, pejabat, dan sosialita yang hadir memenuhi ruangan. Pesta malam ini menelan biaya lebih dari 2 miliar rupiah, sebuah tagihan fantastis yang Bima bebankan pada kas perusahaan, tanpa ia sadari bahwa sistem keuanganku telah mengubah tagihan itu menjadi utang pribadinya. Aku berdiri di balkon mezzanine lantai 2 yang temaram, memandang ke bawah layaknya seorang dewi kematian yang sedang mengawasi calon korbannya di arena gladiator. Aku tidak lagi mengenakan daster lusuh, atau menampilkan wajah seorang ibu yang hancur. Malam ini, sang eksekutor telah kembali pada wujud aslinya. Aku mengenakan gaun malam haute couture berwarna midnight blue bertahtakan kristal Swarovski yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Sepatu stiletto rancangan desainer Italia menopang langkahku, siap menginjak leher para pengkhianat di bawah sana. Di tengah lantai dansa, Bima melangkah dengan dada membusung. Ia mengenakan setelan tuxedo yang dipesan khusus, memegang segelas champagne mahal, dan tertawa lebar menyapa para tamu. Di matanya, ia bukan lagi pria mediocre yang numpang hidup. Ia merasa telah bertransformasi menjadi kaisar bisnis properti. Tidak jauh dari Bima, berdiri Ibu Sukma, ibu mertuaku. Wanita tua yang tamak itu mengenakan gaun brokat emas yang sangat norak dan perhiasan berlian yang berlebihan di leher serta pergelangan tangannya. Ia sibuk memamerkan status barunya kepada ibu-ibu pejabat, berlagak seolah dirinya lah pemilik sah dari seluruh kemegahan ini. Ia benar-benar lupa bahwa ia hanyalah seorang benalu yang mengisap darahku. Dan tentu saja, sang pelakor murahan tidak melewatkan malam bersejarah ini. Suster Rina hadir tanpa seragam perawatnya, menyamar sebagai salah satu tamu VIP. Ia mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada rendah, berdiri di dekat pilar sambil sesekali mencuri pandang penuh gairah ke arah Bima. Ia pasti sedang bermimpi tentang kasur sutra dan rumah mewasku. Berpikir bahwa besok pagi, ia akan resmi menjadi nyonya besar yang baru. Sungguh sebuah delusi yang patut dikasihani. Aku menyesap wine di gelasku perlahan, membiarkan rasa anggur merah itu membasahi tenggorokanku.
Waktunya sudah tiba. Di bawah sana, Bima berjalan menaiki panggung utama. Tepuk tangan riuh bergema saat pembawa acara memanggil namanya dengan gelar yang sangat menggelikan. Bapak Bima Aryaguna, calon komisaris utama PT Maheswari Hospitality. Bima mengambil mikrofon, tersenyum dengan karisma palsu yang selama ini ia gunakan untuk memanipulasiku. Lampu sorot utama kini terpusat padanya, membuatnya tampak bersinar di tengah kegelapan ruangan. Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat. Sapa Bima, suaranya yang berat dan berwibawa menggema ke seluruh penjuru ballroom. Saya berdiri di sini malam ini dengan perasaan yang sangat campur aduk. Seperti yang mungkin beberapa dari Anda ketahui, keluarga kami baru saja melewati ujian yang sangat berat. Istri tercinta saya, Kirana, sedang mengalami masa-masa sulit akibat kondisi kesehatan ibundanya dan masalah personal yang menimpa putra kami. Bima menundukkan kepalanya sejenak, sebuah akting teatrikal yang nyaris membuatku muntah dari atas balkon ini. Namun, lanjut Bima, mengangkat kepalanya dengan sorot mata penuh determinasi palsu. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, saya tidak boleh lemah. Saya harus mengambil alih kemudi. Mulai besok, berdasarkan dokumen pelimpahan wewenang yang telah ditandatangani secara sah oleh istri saya akan secara resmi menduduki kursi komisaris utama untuk memastikan kerajaan bisnis ini tetap berjaya. Ini semua saya dedikasikan untuk Kirana, cintaku satu-satunya. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Beberapa tamu wanita bahkan tampak mengusap air mata haru melihat pengorbanan Bima. Ibu Sukma bertepuk tangan paling keras di barisan depan. Sementara Rina tersenyum penuh kemenangan dari sudut ruangan. Mereka semua terbuai dalam simfoni kebohongan yang dirangkai Bima. Waktu bermain-main sudah habis. Aku memberikan isyarat tangan kepada manajer hotel yang berdiri di belakangku. Dalam hitungan detik, alunan musik latar yang dramatis langsung diputus secara paksa. Ballroom mendadak hening. Lampu sorot kedua tiba-tiba menyala, menembak lurus ke arah anak tangga utama yang terhubung langsung dari mezanin menuju lantai dasar. Semua kepala, termasuk Bima, Ibu Sukma, dan Rina, serentak menoleh ke arah sumber cahaya. Aku melangkah menuruni anak tangga itu dengan ritme yang lambat, presisi, dan sangat mengintimidasi. Setiap ketukan hak sepatuku di atas marmer terdengar bak detak jarum jam yang menghitung mundur sisa napas mereka. Aura dominasiku menyapu seluruh ruangan, membekukan udara di sekitarnya. Gumaman kaget mulai terdengar dari para tamu. Bukankah Kirana sedang depresi? Bukankah dia sedang mengurung diri di rumah? Tapi wanita yang kini berjalan membelah kerumunan layaknya Musa membelah Laut Merah ini, sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Aku terlihat seperti seorang ratu yang baru saja kembali dari medan perang untuk menagih kepala para pengkhianatnya. Bima mematung di atas panggung. Tangannya yang memegang mikrofon mulai bergetar samar. Wajah tampannya mendadak kehilangan warna saat melihat senyum miring yang menghiasi bibir merah darahku. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku terus melangkah hingga menaiki anak tangga panggung. Aku berdiri berhadapan langsung dengan Bima, menatap lurus ke dalam retinanya yang kini memancarkan teror murni. Aku mengulurkan tanganku, dan tanpa butuh persetujuan, aku menarik mikrofon itu dari genggamannya yang melemah. Selamat malam, semuanya. Sapaku dengan suara yang sangat tenang, elegan, namun setajam silet. Terima kasih kepada suamiku yang luar biasa, Bima, atas pidato pembukaannya yang sangat menyentuh hati. Aku berbalik menghadap ratusan tamu yang terpaku dalam kesunyian mematikan. Mataku menangkap sosok Ibu Sukma yang kini menutup mulutnya dengan tangan, perhiasan emasnya bergetar. Lalu pandanganku beralih pada Rina yang wajahnya sepucat mayat. Bima benar. Lanjutku, suaraku mengalun dingin tanpa getar sedikit pun. Beberapa hari ini, keluarga kami memang dilanda badai. Ibuku masuk panti jompo, dan putraku harus dijauhkan dari rumah. Bima bahkan dengan sangat gagah berani menyodorkan dokumen agar aku menyerahkan kendali perusahaan ini kepadanya, dengan dalih bahwa aku tidak lagi mampu berpikir jernih. Aku menoleh menatap Bima dari sudut mataku. Tapi sayang sekali, Bima, kau lupa satu fakta kecil tentang istrimu ini. Aku mencondongkan tubuhku ke arah mikrofon, memastikan setiap silabel yang kuucapkan terdengar hingga ke sudut paling gelap di ruangan ini. Aku adalah arsitek dari portofolio triliunan rupiah ini. Aku tidak pernah menandatangani cek kosong untuk seorang parasit. Dokumen yang kau banggakan hari ini, yang kau pikir memberimu hak veto mutlak,
Sebenarnya adalah dokumen jebakan yang melimpahkan seluruh utang fiktif dan denda penalti pajak sebesar 50 miliar rupiah ke atas nama pribadimu. Kerumunan tersentak hebat. Beberapa orang bahkan memekik tertahan. Wajah Bima berubah menjadi pualam retak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Kakira, apa yang kau bicarakan? Hentikan ini, kau mempermalukan kita. Desis Bima dengan suara bergetar, mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangannya dengan kasar, menatapnya dengan rasa jijik yang telanjang. Kita belum selesai. Bima, potongku tajam. Aku menatap lurus ke arah operator layar raksasa di belakang panggung. Buka file utamanya. Mari kita tunjukkan kepada para tamu terhormat di sini, dedikasi macam apa yang sebenarnya Bima berikan untuk keluarga ini malam-malam saat aku tertidur pulas. Layar LED raksasa berukuran 10 meter di belakang kami berkedip hidup. Pesta kesombongan ini baru saja kubah menjadi altar eksekusi publik. Malam ini, aku tidak hanya akan memiskinkanmu, Bima. Aku akan menelanjangimu hingga kau tak punya sisa harga diri untuk sekadar merangkak keluar dari gedung ini. Layar LED raksasa berukuran 10 meter di belakang panggung itu berkedip hidup. Grand Ballroom yang megah ini mendadak kehilangan seluruh sisa oksigennya. Ratusan pasang mata yang berkumpul dalam balutan gaun malam dan tuxedo mahal kini terpaku pada tayangan visual beresolusi tinggi yang menampar kewarasan mereka. Pesta pengangkatan komisaris ini telah resmi bertransformasi menjadi panggung eksekusi publik yang paling mematikan dalam sejarah kaum elit ibu kota. Video pertama diputar. Layar itu menampilkan rekaman kamera pengawas tersembunyi dari dalam kamar ibuku. Di sana, tergambar dengan sangat jelas sosok Bima, sang suami teladan yang baru saja berpidato tentang pengorbanan, sedang memeluk erat suster Rina dari belakang. Sang pelakor murahan itu terlihat tertawa manja sembari menyuntikkan cairan dari jarum suntik ke dalam selang infus ibuku yang sedang tertidur lemah. Audio rekaman itu menggema melalui sound system berkekuatan puluhan ribu watt, membelah kesunyian malam tanpa ampun. Tinggal sedikit lagi. Sayang. Begitu wanita tua ini masuk panti, dan anak sialan itu kutaruh di asrama, janda bodoh itu akan menyerahkan seluruh hartanya padaku. Suara bariton Bima di dalam rekaman itu adalah replika sempurna dari suara pria yang kini berdiri mematung di sebelahku dengan wajah sepucat pualam retak. Sebuah dengusan ngeri dan seruan tertahan meledak dari kerumunan tamu. Para direksi, pemegang saham, dan kolega bisnis yang beberapa menit lalu bertepuk tangan untuk Bima, kini menatapnya dengan rasa jijik yang murni dan absolut. Ibu Sukma, mertuaku yang gila harta, menjatuhkan gelas champagne dari tangannya. Kaca kristal itu pecah berantakan di atas karpet tebal. Seiring dengan runtuhnya ilusi aristokrat yang selama ini ia bangun. Namun, pertunjukan sang eksekutor belum selesai. Sebelum Bima sempat membuka mulutnya untuk merangkai kebohongan baru, video kedua langsung bergulir tanpa jeda. Kali ini, latar video berpindah ke kamar putraku, Raka. Waktu pada rekaman menunjukkan pukul 2 dini hari. Bima terlihat mengendap-endap masuk dalam kondisi gelap, membuka laci meja belajar Raka, dan dengan sengaja meletakkan sebuah kantong plastik klip berisi serbuk putih ke dalamnya, disusul oleh selembar cetakan mutasi rekening palsu. Video itu adalah bukti empiris yang paling brutal. Topeng ayah sambung yang sabar dan penuh kasih sayang telah dikuliti habis-habisan, memperlihatkan wujud asli seekor monster sosiopat yang tega memfitnah anak berusia 15 tahun demi menguasai harta ibunya. Bima tidak hanya mencuri uangku, ia mencoba menghancurkan garis keturunanku. Kira, ini semua rekayasa, teriak Bima histeris, suaranya pecah di tengah kepanikan yang tak terkendali. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku, matanya melotot liar seperti binatang buas yang terperangkap dalam jaring baja. Ini video AI. Seseorang mencoba memfitnahku dan menghancurkan keluarga kita. Jangan percaya pada tayangan ini. Aku melangkah mundur dengan sangat elegan, menghindari sentuhan tangan kotornya. Aku mengangkat mikrofon ke bibirku, menatapnya dengan kedinginan yang membekukan darah di nadinya. Rekayasa? Tanyaku dengan nada yang terlampau tenang, membiarkan suaraku mengiris seluruh sisa harga dirinya di hadapan publik. Apakah rekaman ini sama rekayasanya dengan hasil audit forensik yang baru saja diselesaikan oleh tim Humunku siang ini? Bima? Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tajam ke dalam retinanya. Apakah 3,5 miliar rupiah yang kau sedot dari kas pengadaan untuk membelikan Suster Rina sebuah apartemen dan mobil sport itu juga rekayasa? Kau menggunakan uang darahku untuk memelihara seorang pelacur,
Sementara di rumah kau menuduh darah dagingku sendiri yang mengurasnya. Tutup mulutmu, Kira. Raung Bima. Wajahnya kini memerah padam karena amarah dan rasa malu yang menelanjangi jiwanya. Tidak, Bima. Kau yang akan menutup mulutmu selamanya di duniaku. Potongku tajam, suara baritonku menekan egonya hingga rata dengan tanah. Malam ini, di hadapan seluruh dewan direksi dan pemegang saham, aku secara resmi memecat Bima Aryaguna dengan tidak hormat. Seluruh akses korporatmu, termasuk hak veto yang sering kau salahgunakan itu, telah kubekukan permanen. Kau bukan lagi direktur. Kau hanyalah pengangguran pesakitan yang murni numpang hidup pada kekayaanku. Di barisan depan, Ibu Sukma tiba-tiba berteriak histeris, mencoba memainkan kartu korban yang memuakan. Saraswati, kau wanita gila. Beraninya kau mempermalukan anakku di depan umum. Dia suamimu. Kami ini keluargamu. Semua harta ini milik Bima juga. Aku menoleh ke arah wanita tua bangka itu, mengarahkan mikrofonku dengan presisi seorang penembak jitu. Keluarga? Ejekku dingin, mengangkat sebelah alisku. Keluarga macam apa yang menasihatiku untuk membuang ibu kandungku sendiri? Sementara kalian berdua hidup berfoya-foya bagai parasit di rumahku? Dengarkan aku baik-baik, Nyonya Sukma. Aku telah mematikan seluruh sistem auto-debit dari kartu kredit tambahan yang kalian pakai. Fasilitas asuransi VVIP dan belanja tas branded kalian sudah tamat riwayatnya. Kau bukan lagi nyonya besar. Kau hanyalah benalu yang siap kucabut dari akarnya. Mataku kemudian menyapu kerumunan, mencari sosok bergaun merah yang kini sedang mencoba menyelinap keluar melalui pintu samping. Dan kau, Rina. Suaraku menghentikan langkah sang pelakor murahan itu seketika. Ratusan mata kini berbalik menatapnya dengan tatapan merendahkan. Jangan terburu-buru pergi. Apartemen mewah dan mobil sport yang kau banggakan itu kini telah diubah statusnya menjadi aset beracun oleh pengadilan negeri. Besok pagi, namamu dan nama Bima akan resmi terdaftar di dalam blacklist BI seumur hidup. Selamat menikmati sisa umurmu dengan utang yang tak terlunasi. Bima jatuh berlutut di atas panggung. Kakinya telah benar-benar kehilangan tulang penyangga. Kira, tolong mari kita bicarakan ini di dalam. Jangan hancurkan aku seperti ini. Rengek Bima, air matanya mulai menetes. Pria maskulin yang pagi tadi merasa menjadi kaisar, kini menangis memelas mengemis belas kasihan. Menghancurkanmu? Aku tertawa kecil. Tawa yang tidak menyiratkan humor sedikit pun. Aku bahkan belum memulai hidangan utamanya. Bima. Dokumen pelimpahan wewenang yang kau tanda tangani dengan penuh nafsu tadi siang? Itu bukanlah tiket menuju tahta. Itu adalah kontrak yang mengikatmu sebagai penjamin pribadi atas seluruh utang fiktif yang kau buat sendiri. Tim hukumku telah mendaftarkan gugatan perdata senilai 50 miliar rupiah atas nama pribadimu. Skakma. Tubuh Bima menegang hebat. Mulutnya terbuka lebar. Namun tak ada satupun suara yang keluar. Otaknya akhirnya menyadari bahwa ia baru saja bunuh diri secara finansial dengan tangannya sendiri. Selama ini aku membiarkannya merasa menang, berpura-pura memakai daster lusuh dan menangis tak berdaya, hanya untuk menuntunnya masuk ke dalam jebakan baja yang tak bisa dihancurkan. Aku memutar tubuhku, memunggungi Bima yang masih berlutut tak berdaya, dan menatap seluruh tamu undangan. Pesta ini telah usai. Umumku dengan dominasi mutlak seorang ratu properti. Para petugas keamanan akan memastikan Bima, ibu mertuanya, dan wanita simpanannya dikawal keluar dari gedung ini dengan tangan kosong. Bersiaplah kalian bertiga. Nikmatilah langkah pertama kalian menuju gubuk reot dan bau selokan yang sesungguhnya. Kalian resmi menjadi gelandangan di kerajaanku, dan akan selamanya membusuk sebagai sampah sejarah. Aku meletakkan mikrofon itu perlahan di atas stand, lalu melangkah turun dari panggung. Langkahku anggun, ringan, dan dipenuhi oleh kepuasan absolut. Malam ini, di atas puing-puing kesombongan mereka, aku telah membuktikan bahwa pengkhianatan tidak hanya dibayar dengan perpisahan, melainkan dengan penghancuran total yang tanpa sisa. Grand Ballroom yang megah ini telah berubah wujud menjadi ruang eksekusi yang senyap. Ratusan tamu undangan kelas atas yang hadir malam ini mematung di tempat mereka, tak berani mengeluarkan satu tarikan napas pun yang terlalu keras. Udara terasa membeku, tercekik oleh ketegangan absolut yang baru saja kuciptakan. Di bawah kakiku, Bima Aryaguna, pria yang 15 menit lalu berpidato bak seorang kaisar, kini berlutut di atas karpet tebal dengan bahu bergetar hebat.
Wajah tampannya basah oleh keringat dingin dan air mata keputusasaan yang sangat menjijikan. Ia telah menyadari bahwa dokumen yang ia tanda tangani dengan penuh keserakahan tadi siang adalah tali gantungan yang kini melilit lehernya dengan utang sebesar 50 miliar rupiah. Namun, panggung sang eksekutor ini belumlah usai. Hukuman finansial hanyalah hidangan pembuka. Waktunya menyajikan hidangan utama yang akan menghancurkan kewarasannya hingga berkeping-keping. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan sebuah isyarat kecil namun tegas kepada kepala keamananku, Pak Yanto, yang berjaga di pintu utama. Bam! Pintu mahoni raksasa setinggi 4 meter di ujung ballroom didorong terbuka dengan suara dentuman yang menggema. Lampu sorot utama yang tadi menyorot panggung kini berputar 180 derajat, membelah lautan tamu dan jatuh tepat di ambang pintu tersebut. Dua sosok manusia melangkah masuk dengan keanggunan dan wibawa kaum aristokrat sejati. Di sebelah kiri, berjalanlah Nyonya Ningrum, ibu kandungku. Ia tidak mengenakan piyama panti jompo, dan ia sama sekali tidak terlihat pikun, berhalusinasi, apalagi agresif seperti diagnosis palsu yang Bima bayar dengan uang haram. Ibuku mengenakan kebaya beludru hitam yang sangat elegan, dipadukan dengan selendang sutra. Kalung mutiara saut si asli melingkar sempurna di lehernya, memancarkan aura seorang matriark yang sehat, tajam, dan berkuasa. Di sebelah kanannya, menggandeng lengan ibuku dengan postur tegap dan dada membusung, adalah putra semata wayangku, Raka. Anak remajaku yang baru berusia 15 tahun itu mengenakan setelan jas Navy yang dijahit khusus untuknya. Tidak ada jejak anak nakal, pecandu obat, atau remaja bermasalah yang dibuang ke asrama terpencil. Raka berjalan dengan tatapan elang yang diwarisinya dariku, membelah kerumunan dengan langkah seorang pewaris tunggal tahta kerajaanku. Bima mengangkat wajahnya yang basah. Matanya membelalak begitu lebar hingga nyaris robek dari kelopaknya. Mulutnya ternganga, mencoba meraup oksigen yang seolah menguap dari paru-parunya. Ibu? Raka? Bisik Bima dengan suara serak yang bergetar hebat. Kepalanya menggeleng cepat, menolak realita yang kini menghancurkan seluruh logikanya. Tidak mungkin. Ibu ada di panti jompo. Raka ada di asrama rehabilitasi. Aku sendiri yang melihat mereka pergi. Aku menuruni 2 anak tangga panggung, berdiri menjulang di hadapan Bima dengan senyum miring yang paling mematikan. Kau melihat ilusi yang kuizinkan untuk kau lihat, Bima? Ucapku, suaraku mengalun tenang namun memotong udara bak pisau bedah. Kau pikir aku, arsitek dari portofolio triliunan rupiah ini, akan membiarkan seorang parasit murahan sepertimu menyingkirkan darah dagingku? Panti jompo dan asrama terpencil yang kau sarankan itu adalah fasilitas eksklusif milik anak perusahaanku. Aku tidak mengusir mereka. Aku mengirim mereka ke dalam benteng perlindungan berkeamanan militer, hanya untuk membersihkan arena pertempuran ini agar aku bisa mengeksekusimu tanpa sandera. Langkah Raka dan ibuku terhenti tepat di hadapanku. Ibuku menatap tajam ke arah Bima, lalu mengalihkan pandangannya pada Ibu Sukma, mertuaku yang kini gemetar ketakutan di sudut ruangan. Kau dan anakmu sungguh manusia-manusia berhati iblis. Sukma, ucap ibuku dengan nada dingin yang syarat akan penghinaan. Kalian murni hanya numpang hidup di atas keringat putriku. Namun berani menyuap dokter untuk mendiagnosisku gila. Kau pikir kau nyonya besar? Kau tak lebih dari benalu yang tak punya harga diri. Ibu Sukma hanya bisa menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang dipenuhi perhiasan emas. Wibawanya runtuh rata dengan tanah. Raka melepaskan gandengan tangannya dari neneknya, melangkah maju mendekati Bima yang masih berlutut. Remaja itu menatap pria yang pernah ia panggil, Papa, dengan rasa jijik yang murni. Kau menaruh obat itu di laciku. Kau mencoba membuat mamaku membenciku. Kata Raka, suaranya berat dan menekan. Tapi kau lupa satu hal. Mamaku adalah seorang ratu yang tidak pernah tidur di dalam istananya. Kau pikir kau cerdas. Padahal kau hanya badut yang sedang menari di atas telapak tangan mamaku. Skakmat verbal dari seorang anak berusia 15 tahun itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa mental Bima. Pria itu menundukkan kepalanya, menyentuh karpet dengan dahinya, menangis meraung-raung seperti binatang yang sekarat. Di sudut lain, Suster Rina sang pelakor murahan mencoba memanfaatkan momen ini untuk berjalan mengendap-endap menuju pintu keluar. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar telah memblokir jalannya. Mau kemana, Rina? Panggilku dengan suara lantang yang langsung menghentikan langkahnya.
Aku menatapnya dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gaun merah menyala yang kau pakai itu dibeli menggunakan sistem auto-debit dari kartu kredit korporatku. Begitu pula dengan jam tangan Rolex di tangan Bima, dan kalung berlian di leher Ibu Sukma. Aku menjentikan jariku. Pak Yanto segera melangkah maju. Malam ini, proses likuidasi aset telah dieksekusi 100%. Umumku dengan nada absolut, memastikan seluruh tamu di ruangan ini menjadi saksi dari akhir riwayat mereka. Sesuai dengan gugatan perdata yang kedaftarkan, seluruh barang berharga yang melekat di tubuh kalian adalah milik perusahaanku. Lepaskan jam tangan itu, Bima. Lepaskan kalung itu, Nyonya Sukma. Dan kau, Rina, tinggalkan tas clutch bertahtakan permata itu di meja. Ketiganya membeku. Namun, tatapan mengancam dari barisan petugas keamananku membuat mereka tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar dan isak tangis yang memalukan, Bima melepaskan jam tangan mewahnya. Ibu Sukma menarik paksa kalung berliannya hingga lehernya memerah. Rina menjatuhkan tasnya dengan wajah pias. Aku menatap mereka bertiga yang kini telah sepenuhnya dilucuti dari ilusi kekayaan palsu mereka. Tidak ada lagi pahlawan pelindung keluarga. Tidak ada lagi nyonya besar sosialita. Tidak ada lagi simpanan glamor. Mereka telah kembali pada wujud asli mereka. Pak Yanto, titahku tanpa menyembunyikan senyum kepuasanku, seret ketiga pengkhianat ini keluar dari gedungku. Jangan izinkan mereka mengambil sepotong pun pakaian dari rumahku. Biarkan mereka tidur di jalanan malam ini dengan pakaian yang melekat di badan. Laksanakan, Nyonya Kirana, sahut Pak Yanto tegas. Petugas keamanan segera mencengkeram lengan Bima, Ibu Sukma, dan Rina, menarik mereka dengan kasar melewati kerumunan tamu elit yang kini menatap mereka dengan tatapan penuh cemoohan. Tangisan histeris Rina dan jeritan memelas Ibu Sukma menggema memudar saat mereka diseret keluar dari pintu utama. Selamat kembali ke alam nyata, Bima, bisikku pada diriku sendiri, membayangkan bagaimana esok pagi mereka akan terbangun di dalam sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta api, menghirup bau selokan yang menyengat sebagai ganti aroma parfum mahal. Mereka yang berani menggigit tangan yang memberinya makan kini resmi menjadi gelandangan tanpa arah, diburu oleh utang miliaran rupiah, dan namanya tercetak tebal di dalam blacklist BI. Malam ini, panggung sandiwara yang melelahkan ini telah resmi ditutup. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kepalsuan di balik topeng ayah sambung. Di ballroom ini, di hadapan seluruh kerajaan bisnisku, aku merangkul bahu putraku dan menggandeng tangan ibuku. Sang ratu telah mengambil kembali tahtanya, membuang para pengkhianat untuk selamanya menjadi sampah sejarah di bawah telapak sepatuku. Langit malam Jakarta seolah menertawakan tiga sosok manusia yang terhuyung-huyung melangkah di atas trotoar aspal yang dingin. Angin malam berembus kasar, menyapu sisa-sisa kesombongan dari wajah-wajah yang beberapa jam lalu masih berpesta pora menenggak champagne jutaan rupiah. Kini, Bima Aryaguna, Ibu Sukma, dan Suster Rina tak lebih dari sekumpulan pesakitan yang baru saja ditendang keluar dari gerbang surga menuju dasar neraka terdalam. Bima berjalan gontai, setelan tuxedo mahalnya yang dipesan khusus dari penjahit elit kini tampak seperti kain lap yang membungkus tubuh gemetarnya. Di belakangnya, Ibu Sukma menyeret langkahnya dengan susah payah. Gaun brokat emasnya yang mencolok kini kotor terkena cipratan genangan air jalanan, sementara leher dan pergelangan tangannya terasa kosong menyakitkan setelah seluruh perhiasan berliannya dilucuti paksa oleh petugas keamanan. Dan tak jauh dari mereka, sang pelakor murahan, Suster Rina, berjalan pincang karena sebelah hak sepatu stiletto merahnya telah patah saat ia diseret keluar dari Grand Ballroom Hotel. Mereka bertiga telah resmi diusir. Tanpa dompet, tanpa ponsel, tanpa sepeser pun uang tunai di saku mereka. Dalam keputusasaan yang membutakan logika, Bima memimpin kedua wanita itu berjalan kaki sejauh 3 km menuju apartemen mewah di kawasan Kuningan, apartemen yang ia beli untuk Rina menggunakan uang curian. Kaki mereka melepuh, napas mereka terengah-engah, namun ilusi bahwa mereka masih memiliki tempat berlindung memaksa mereka untuk terus melangkah. Namun, setibanya mereka di lobi apartemen yang megah tersebut, realita hukum kembali menampar wajah mereka dengan sangat brutal. 2 orang petugas keamanan apartemen langsung memblokir jalan mereka. Di kaca pintu lobi, tertempel sebuah surat pemberitahuan resmi dari pengadilan negeri dengan cap merah menyala. Maaf, Pak Bima, Nona Rina. Kalian tidak diizinkan masuk ke properti ini, ujar salah satu satpam dengan nada merendahkan, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat yang biasa ia berikan kepada para penghuni VIP.
Sesuai dengan gugatan perdata yang diajukan oleh PT Maheswari Hospitality sore ini, unit apartemen di lantai 20 dan mobil sport di basement telah resmi disita negara. Properti tersebut kini berstatus sebagai aset beracun dan dalam pengawasan ketat pihak berwajib. Tidak, itu apartemenku. Kalian tidak bisa menyitanya begitu saja. Jerit Rina histeris, wajahnya berubah seburuk monster yang kelaparan. Ia mencoba menerobos masuk. Namun satpam itu mendorongnya hingga ia jatuh terduduk di atas ubin lobi yang dingin. Bima mencoba menengahi, memaksakan sisa-sisa wibawanya yang telah hancur lebur. Dengar, biarkan kami masuk mengambil barang pribadi kami. Setidaknya pakaian kami. Ini melanggar hak asasi. Satu-satunya yang melanggar hukum di sini adalah Anda, Pak Bima, potong seorang pria berjas rapi yang tiba-tiba muncul dari balik meja resepsionis. Ia adalah perwakilan dari firma hukum Pak Hermawan yang sengaja ditempatkan di sana untuk memastikan eksekusi berjalan tanpa celah. Pria itu menatap Bima dengan senyum sinis. Nama Anda dan Nona Rina telah resmi dimasukkan ke dalam daftar blacklist BI pertengah malam ini. Seluruh rekening, aset, dan riwayat kredit kalian telah dihancurkan. Kalian tidak memiliki apa-apa lagi. Silakan tinggalkan tempat ini sebelum saya memanggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Mendengar kata polisi, nyali Bima seketika ciut. Ia menarik lengan ibunya dan Rina yang masih menangis meraung-raung, memaksa mereka kembali ke jalanan yang gelap. Tidak ada lagi harapan. Sang ratu properti benar-benar telah memotong setiap urat nadi finansial mereka tanpa ampun. Dalam diam yang mencekam, mereka berjalan tanpa arah, didorong oleh rasa lelah dan kantuk yang luar biasa. Bima akhirnya menyadari bahwa hanya ada satu tempat yang bisa mereka tuju malam ini. Sebuah kawasan kumuh di pinggiran rel kereta api tempat ia dulu dibesarkan sebelum Kirana mengangkat derajatnya. Perjalanan menuju kawasan itu adalah sebuah siksaan fisik dan mental. Mereka harus menumpang di bak belakang mobil pick-up pengangkut sayur yang kebetulan lewat, menahan bau busuk dan hawa dingin yang menusuk tulang. Menjelang subuh, mereka tiba di sebuah gang sempit yang gelap dan becek. Ini adalah tempat di mana manusia-manusia buangan ibu kota berkumpul. Begitu kaki Ibu Sukma menginjak tanah berlumpur di mulut gang, hidungnya langsung diserang oleh bau selokan yang luar biasa menyengat, bercampur dengan aroma sampah basah dan kotoran. Wanita tua yang biasa menghirup aroma lavender dari diffuser mahal itu langsung muntah di tempat. Bima, tempat apa ini? Ibu tidak mau di sini. Ibu mau pulang ke kasur ibu. Ratap Ibu Sukma di sela-sela muntahannya, air matanya membasahi wajah keriputnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Kita tidak punya rumah lagi. Bu? Bentak Bima, kesabarannya akhirnya putus. Pria itu menendang sebuah kaleng bekas dengan frustrasi. Ini rumah tua peninggalan ayah yang hampir ambruk. Hanya ini yang kita punya. Masuklah. Mereka melangkah masuk ke dalam sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang penuh tambalan. Pintunya nyaris lepas dari ingselnya. Di dalam, tidak ada lantai marmer, hanya plesteran semen yang retak dan berdebu. Ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu hanya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang remang-remang dari luar jendela yang kacanya sudah pecah. Tidak ada pendingin ruangan. Udara di dalam gubuk itu terasa pengap, panas, dan mencekik paru-paru. Rina menatap sekeliling dengan mata membelalak penuh teror. Ia melihat seekor tikus got sebesar anak kucing berlari melintasi sudut ruangan, membuatnya menjerit ketakutan dan melompat ke atas sebuah sofa pegas yang sudah jebol. Kau membawaku ke tempat sampah ini, Bima? Teriak Rina, urat lehernya menonjol liar. Sang pelakor murahan itu kini membuang seluruh topeng manisnya. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang janda bodoh itu akan memberimu segalanya. Kau penipu miskin. Kau membuatku kehilangan masa depanku. Jaga mulutmu, perempuan jalang. Ibu Sukma tiba-tiba menerjang Rina, menampar wajah perawat itu dengan sisa tenaga tuanya. Gara-gara kau anakku jadi begini. Kau yang menggodanya. Kau parasit yang menghancurkan hidup kami. Ibu yang benalu. Balas Rina tak kalah ganas, mendorong wanita tua itu hingga tersungkur ke lantai berdebu. Ibu yang selalu menuntut tas branded dan arisan berlian pakai uang menantu ibu. Kalian berdua ini sama-sama lintah yang tidak tahu diri. Bima tidak melerai pertengkaran fisik antara ibu dan selingkuhannya itu. Ia ambruk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding batu bata yang lembab. Pria yang merasa dirinya jenius itu memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah atap seng yang bocor. Di dalam kepalanya,
Deretan angka 50 miliar rupiah terus berputar bagai mantra kematian. Dokumen pelimpahan utang yang ia tanda tangani dengan bangga siang tadi kini menjadi batu nisan bagi masa depannya. Mereka dulunya adalah bangsawan palsu yang hidup dari darah seorang ratu. Kini, di dalam gubuk reot yang bau dan menjijikan ini, mereka resmi bertransformasi menjadi gelandangan. Tidak ada lagi simpati, tidak ada lagi masa depan. Mereka akan saling menyalahkan, saling mencabik satu sama lain dalam kemiskinan yang mencekik, dan hidup selamanya sebagai sampah sejarah yang perlahan-lahan membusuk di sudut paling gelap kota ini. 7 hari telah berlalu sejak malam pengusiran yang menghancurkan itu. Di dalam gubuk reot berukuran 3 kali 4 meter di pinggiran rel kereta api, waktu seolah menolak berdetak, digantikan oleh siksaan perlahan yang menggerogoti sisa-sisa kewarasan. Matahari siang memanggang atap seng karatan, mengubah ruangan sempit berdinding triplek lapuk itu menjadi sebuah oven neraka. Bau selokan yang mampet dari parit hitam di depan pintu bercampur dengan aroma keringat asam dan keputusasaan, menciptakan udara beracun yang nyaris tidak bisa dihirup oleh paru-paru manusia. Keluarga Arya Guna, yang sepekan lalu masih tidur di atas kasur berlapis spray sutra Mesir dan menenggak champagne jutaan rupiah, kini harus berhadapan dengan realita paling brutal dari seleksi alam, kelaparan. Ibu Sukma mengerang pelan di sudut ruangan, tubuh tuanya meringkuk di atas sebuah tikar pandan yang sobek. Wanita tua yang dulu selalu membanggakan arisan berlian dan membusungkan dada sebagai nyonya besar itu kini tampak mengerikan. Kulitnya mengendur, matanya cekung dalam, dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Sistem autodebit yang biasa menyuplai makanan mewah dan vitamin impornya telah mati, meninggalkannya dalam sakau kemewahan yang merusak sistem sarafnya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak atau mengutuk. Ia murni hanya menunggu ajal menjemputnya di lantai yang kotor ini. Di seberang ruangan, Suster Rina sedang duduk memeluk lututnya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dari salon mahal kini lepek, berminyak, dan dipenuhi debu. Kulitnya yang mulus penuh bentol merah, akibat gigitan kutu busuk dan nyamuk rawa. Sang pelakor murahan ini menatap tajam ke arah Bima yang sedang tertidur gelisah di atas sofa pegas yang jebol. Mata Rina tidak lagi memancarkan gairah atau cinta manipulatif yang biasa ia tunjukkan saat mereka berada di apartemen mewah. Tatapannya murni dipenuhi kebencian dan insting bertahan hidup dari seekor parasit. Ia menyadari bahwa inangnya telah mati. Bima bukan lagi direktur kaya raya. Pria itu hanyalah cangkang kosong yang tercekik utang puluhan miliar. Bertahan di gubuk ini sama saja dengan bunuh diri perlahan. Malam sebelumnya, Rina diam-diam melihat Bima menyembunyikan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah di dalam lipatan kaos kaki lusuhnya. Sisa uang tunai darurat yang entah bagaimana berhasil Bima selamatkan saat diusir. Uang itu rencananya akan digunakan Bima untuk membeli beras dan obat untuk ibunya esok hari. Namun bagi Rina, uang itu adalah tiket keluar dari neraka bau selokan ini. Dengan gerakan tanpa suara layaknya lintah kelaparan, Rina merangkak perlahan mendekati kaki Bima yang terlelap karena kelelahan kronis. Tangannya yang gemetar merogoh lipatan kaos kaki pria itu. Jari-jarinya bersentuhan dengan gulungan uang kertas. Ia menariknya perlahan. 500.000 rupiah. Jumlah yang dulu hanya cukup untuk membayar biaya manicurenya, kini terasa seperti harta karun tak ternilai. Rina mengantongi uang itu, mengambil tas kanvas bututnya, dan melangkah keluar dari gubuk reot tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia meninggalkan Bima dan Ibu Sukma tanpa sepercik pun belas kasihan. Aliansi para pengkhianat itu akhirnya hancur lebur, dimakan oleh ketamakan mereka sendiri. Namun, pelarian sang benalu tidak berlangsung lama. Sore harinya, Rina berdiri di depan meja resepsionis sebuah motel murah di pinggiran kota. Ia bermaksud menyewa kamar untuk membersihkan diri sebelum melarikan diri keluar kota. Dengan sisa kesombongannya, ia menyerahkan kartu tanda penduduk miliknya kepada petugas motel. Petugas itu memasukkan data identitas Rina ke dalam komputer yang terhubung dengan sistem pendataan nasional. Tiba-tiba, layar monitor berkedip merah. "Maaf, Mbak," ucap petugas itu dengan nada curiga. "Sistem kami menolak registrasi ini. Data Anda terkunci." "Terkunci bagaimana? Aku mau bayar tunai," bentak Rina panik, memukul meja resepsionis. Sebelum Rina sempat menarik kembali KTP-nya, 2 orang petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli di area tersebut melangkah masuk ke lobi. Sistem motel yang terintegrasi telah mengirimkan sinyal otomatis. Rina tidak menyadari bahwa gugatan perdata yang dilayangkan oleh pengacara Kirana bukan hanya mengubah apartemennya menjadi aset beracun,
tetapi juga menjadikan dirinya sebagai buronan kasus penggelapan aset korporat. Namanya telah dikunci di dalam blacklist B tingkat merah yang memicu alarm di setiap transaksi institusi resmi. Saudari Rina, sapa salah satu polisi, memegang bahu wanita itu dengan tegas. Anda ditahan atas tuduhan persekongkolan kejahatan kerah putih dan penggelapan dana korporasi. Hak Anda untuk menyewa properti atau melakukan perjalanan telah dicabut oleh putusan pengadilan. Ikut kami ke kantor sekarang. Rina menjerit histeris, meronta-ronta dan menangis sejadi-jadinya. Sang pelakor murahan itu diseret keluar dari lobi motel, dipertontonkan layaknya penjahat kelas teri. Impiannya untuk menikmati kasur sutra dan kemewahan telah tamat, digantikan oleh lantai dingin jeruji besi yang akan menjadi rumah barunya selama bertahun-tahun ke depan. Sementara itu, jauh dari penangkapan Rina, neraka yang berbeda sedang menyiksa Bima. Pria itu terbangun dengan perut yang melilit perih akibat kelaparan. Saat ia memeriksa kaus kakinya dan mendapati uang terakhirnya telah lenyap, sementara Rina tidak terlihat dimanapun, kewarasan Bima akhirnya putus. Perempuan jalang. Dia merampokku. Raung Bima, memukul dinding triplek hingga tangannya berdarah. Bima. Ibu lapar. Nah, tolong ibu. Rintih Ibu Sukma dari sudut ruangan, suaranya nyaris tak terdengar. Didorong oleh keputusasaan dan rasa lapar yang membakar akal sehatnya, Bima berlari keluar dari gubuk, menuju sebuah pasar tradisional yang becek dan kumuh tak jauh dari rel kereta. Pria yang dulu menandatangani kontrak miliaran rupiah itu kini berjalan sempoyongan di antara lapak-lapak pedagang kaki lima, menatap gundukan buah dan roti dengan mata liar penuh nafsu binatang. Di sebuah kios kecil yang sedang ditinggal penjaganya sebentar, Bima melihat setumpuk roti tawar dan beberapa potong ayam goreng ungkep. Tanpa berpikir panjang, insting bertahannya mengambil alih. Bima menyambar sebungkus roti dan sekantong ayam itu, menyembunyikannya di balik kemejanya yang lusuh, lalu berbalik untuk lari. "Wai! Maling! Ada maling ayam!" teriak seorang ibu pedagang sayur dari lapak seberang, menunjuk tepat ke arah Bima. Teriakan itu bagaikan pelatuk pistol yang dilepaskan. Dalam hitungan detik, belasan kuli panggul dan pedagang pasar yang marah mengepung Bima. Pria itu tersandung keranjang tomat dan jatuh tersungkur ke dalam kubangan lumpur hitam yang berbau anyir. "Ampun! Saya kelaparan! Tolong! Ampun!" jerit Bima, mencoba melindungi kepalanya. Namun, jalanan tidak mengenal kata ampun bagi seorang pencuri. Pukulan, tendangan, dan hantaman kayu mendarat bertubi-tubi di tubuh kurusnya. Setelan tuxedo yang dulu menjadi simbol kebanggaannya kini robek dan berlumuran darah kental. Hidungnya patah, bibirnya robek, dan rasa sakit yang luar biasa meremukkan tulang rusuknya. Masa menghakiminya tanpa ampun, memperlakukannya layaknya binatang hama yang menjijikkan. Setelah puas melampiaskan amarah, warga meninggalkan Bima yang terkapar tak berdaya di tengah tumpukan sampah pasar. Rotinya hancur terinjak-injak, bercampur dengan darah dan lumpur. Bima Aryaguna, pria yang sempat berpidato sebagai komisaris utama di Grand Ballroom Hotel Bintang 5, kini murni telah menjadi gelandangan. Ia menatap ke arah langit Jakarta yang mulai menggelap, air mata penyesalan yang sangat terlambat mengalir dari sudut matanya yang lebam. Ia telah membuang ratu yang memberinya segalanya, hanya demi keserakahan yang kini mengantarkannya pada kematian yang lambat. Jauh di atas sana, dari ketinggian penthouse mahalnya, sang eksekutor mengamati semua kehancuran ini melalui laporan dari tim keamanannya. Kirana tidak perlu meneteskan darah di tangannya sendiri. Keadilan finansial dan karma jalanan telah menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Mereka yang dulu berani menyebutnya lemah, kini resmi hidup dan mati sebagai sampah sejarah yang membusuk di sudut paling gelap peradaban. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai eksekusi di Grand Ballroom itu. Sore ini, angin musim kemarau Jakarta menyapu lembut wajahku di atas balkon penthouse lantai 60 Hotel Pusat PT Maheswari Hospitality. Aku berdiri bersandar pada pagar kaca tebal, mengenakan setelan blazer sutra putih gading yang melambangkan kebersihan kerajaanku dari kotoran masa lalu. Di tanganku, sebuah gelas kristal berisi champagne memantulkan cahaya matahari terbenam yang menyepuh ibu kota dengan warna keemasan. Di atas meja marmer di belakangku, sebuah tablet menyala, menampilkan grafik hijau yang meroket tajam menembus batas atas layar. Laporan kuartal ketiga. Setelah audit forensik menyeluruh membersihkan seluruh vendor fiktif dan proyek bodong yang dulu dibuat oleh mantan suamiku, marin keuntungan perusahaan melonjak ke titik tertinggi dalam dekade terakhir. Aku menikmati capital gain triliunan rupiah.
Portofolio bisnisku kini 100% murni, bebas dari lintah pengisap darah yang diam-diam menggerogoti kas korporasi. Semua kekayaan likuid dan aset properti utama telah terkunci aman di dalam trust fund yang tak bisa ditembus oleh hukum perdata manapun. Dan yang terpenting, tidak ada lagi manusia yang berani mencuri hak veto di meja direksiku. Terdengar langkah kaki yang mantap mendekat dari arah pintu kaca geser. Aku menoleh dan tersenyum melihat Raka, putra semata wayangku, melangkah keluar ke area balkon. Di usianya yang menginjak 16 tahun, Raka kini telah bertransformasi dari seorang remaja yang menjadi korban fitnah menjadi seorang pewaris tahta yang berwibawa. Ia mengenakan kemeja Oxford rapi, baru saja pulang dari kelas bisnis privatnya. Di belakang Raka, berjalanlah ibuku, Nyonya Ningrum, yang diiringi oleh 2 orang perawat medis profesional berlisensi internasional. Bukan perawat gadungan yang dibayar untuk membunuhnya perlahan. Ibuku tampak begitu sehat, pipinya merona, dan senyumnya memancarkan kedamaian absolut. Tidak ada panti jompo yang terisolasi. Ibuku tinggal bersamaku di penthouse ini, dirawat layaknya seorang ratu surga. Mama sedang melihat apa? Tanya Raka, berdiri di sampingku dan ikut memandang lautan gedung pencakar langit Jakarta di bawah sana. Aku merangkul bahu Raka dengan penuh kasih sayang, lalu menenggak sisa champagne di gelasku. Hanya sedang memastikan bahwa udara di atas sini sudah benar-benar bersih dari polusi masa lalu. Sayang. Tepat pada saat itu, Pak Yanto, kepala keamananku yang setia, melangkah ke balkon membawa sebuah map dokumen berwarna hitam. Ia menunduk hormat sebelum menyerahkan map tersebut kepadaku. Laporan pemantauan tahap akhir dari firma hukum Pak Hermawan, Bu Kirana. Sesuai instruksi Anda, kami terus memantau status para subjek hingga seluruh proses hukum dan sita jaminan selesai. Lapor Pak Yanto dengan suara baritonnya yang tegas. Aku membuka map itu. Lembaran-lembaran kertas di dalamnya adalah batu nisan tertulis bagi mereka yang berani menyebutku lemah. Dokumen pertama adalah tentang Suster Rina. Sang pelakor murahan itu kini mendekam di balik jeruji besi rutan Pondok Bambu dengan vonis hukuman 7 tahun penjara atas dakwaan penggelapan dana korporat dan pencucian uang. Apartemen mewah dan mobil sport yang sempat ia banggakan telah melalui proses likuidasi aset oleh negara. Tidak hanya kehilangan kebebasannya, identitasnya telah dikunci permanen dalam blacklist BI. Ketika ia keluar dari penjara nanti, ia tidak akan bisa membuka rekening bank, melamar pekerjaan yang layak, atau bahkan mencicil telepon genggam. Delusi kasur sutranya telah digantikan oleh dipan semen yang dingin dan keras. Dokumen kedua memuat 1 lembar sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kumuh di pinggiran kota. Ibu Sukma, mantan mertuaku yang gila harta itu, telah mengembuskan napas terakhirnya 2 bulan lalu di dalam gubuk reot akibat komplikasi tuberkulosis dan gizi buruk. Tanpa sistem autodebit yang menyuplai biaya rumah sakit VVIP, tubuh tuanya tidak mampu bertahan di lingkungan yang dipenuhi bau selokan dan polusi. Ia meninggal di atas tikar pandan yang kotor, memanggil-manggil nama merek tas mewah dan perhiasan berlian dalam igauan terakhirnya. Sebuah akhir yang sangat menyedihkan bagi seorang parasit yang lupa cara membumi karena terlalu lama numpang hidup di dahan emasku. Lalu, di halaman terakhir, terdapat sebuah foto buram yang diambil diam-diam oleh agen lapanganku di sebuah pasar tradisional dekat stasiun Senen. Di foto itu, tampak seorang pria dengan rambut gondrong yang kusut masai, wajah cemong penuh lumpur, dan pakaian compang-camping yang menebarkan bau busuk. Pria itu sedang duduk bersila di dekat tempat pembuangan sampah, mengais-ngais sisa makanan dari dalam kantong plastik hitam yang dikerubungi lalat. Pria itu adalah Bima Aryaguna. Gugatan perdata senilai 50 miliar rupiah yang membebankan seluruh utang korporasi ke atas nama pribadinya telah menghancurkan akal sehatnya secara total. Tanpa sepeser pun uang, tanpa keluarga, dan tanpa harga diri, kewarasan Bima akhirnya retak hingga tak bisa diperbaiki. Pria yang dulu merasa jenius dan merancang skenario panti jompo untuk ibuku itu, kini murni telah menjadi gelandangan gila yang ditertawakan oleh anak-anak jalanan. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Bima sang kaisar manipulasi telah mati, digantikan oleh cangkang kosong yang bernapas hanya untuk memperpanjang siksaan karmanya. Apakah Anda ingin kami menghentikan pemantauan ini, Nyonya? Tanya Pak Yanto sopan. Aku menutup map hitam itu dan menyerahkannya kembali padanya. Hentikan, Pak Yanto. Tutup berkasnya. Mereka sudah tidak memiliki nilai apapun lagi, bahkan untuk sekadar kuingat. Pak Yanto mengangguk hormat, lalu melangkah mundur dan meninggalkan kami. Aku menoleh menatap Raka dan ibuku.
Wajah mereka memancarkan kelegaan yang sama besarnya denganku. Rumah kami, kerajaan kami, kini telah 100% bebas dari benalu yang menggerogoti kebahagiaan kami dari dalam. Dulu, aku rela membuang egoku, berpura-pura menangis di balik daster lusuh dan membiarkan diriku diinjak-injak oleh kesombongan murahan mereka. Aku membiarkan mereka merasa menang agar mereka sendiri yang menggali kuburan finansial mereka. Kini, di puncak kebebasanku, sang eksekutor ini tak perlu lagi mengenakan topeng kepalsuan. Aku adalah Kirana Maheswari. Seorang ratu tidak membutuhkan raja yang lemah untuk mempertahankan kerajaannya. Aku hanya membutuhkan insting berburu, perhitungan matematis, dan keberanian untuk memotong tangan siapapun yang berani menyentuh keluargaku. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di ufuk barat, menelan bayangan kota dalam pelukan malam yang gemerlap. Namun di atas balkon ini, cahayaku dan keluargaku baru saja mulai bersinar. Kisah tentang ayah sambung bermuka dua dan mertua yang tamak itu kini resmi kututup. Mereka yang mencoba membuang kami ke dalam jurang, kini telah membeku sebagai sampah sejarah, dilupakan oleh waktu, dan membusuk di sudut jalanan yang tak akan pernah lagi tersentuh oleh kehangatan duniaku. Pembalasan telah tunai. Tahta ini kini bersih. Dan sang ratu properti akan terus berkuasa untuk selamanya.